6, Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 saja ya. Kita baca ya, Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini bagaimana Tuhan memperbandingkan harta yang ada di duniawi ini dengan harta yang ada di sorga, itu harus menjadi satu kesinambungan yang menghasilkan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lihat, ada sebuah perkara kecil dan ada sebuah perkara besar yang Tuhan perbandingkan di dalam ayat 10 sampai dengan 12. Ayat yang ke-10, perkara kecil diperbandingkan, dipersamakan dengan mamon di dalam ayat ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi mamon ini bukan dewa uang ya, bukan dewa uang. Kalau di dalam bahasa Yunani, mamona itu artinya adalah uang, kekayaan ya. Nah, tapi di dalam kitab Matius juga digambarkan sebagai dewa uang gitu ya, atau memperdewa uang, menuhankan uang gitu. Tapi bukan mamonnya yang artinya dari adalah dewanya, itu bukan ya. Dan kalau dalam bahasa Yunani, mamon ini artinya adalah kekayaan, kelimpahan, keuangan. Di dalam kitab Matius tercatat itu sebagai orang-orang yang mempertuan. Jadi mamona itu berbeda lagi dengan daripada mempertuhankan uang itu sendiri. Sama seperti dewa uang dan uang itu kan berbeda. Meskipun ada kata-kata uang di situ ya. Jadi jangan jangan kemudian menganggap, oh berarti saya harus bertuan kepada mamon ini. Saya enggak, saya harus setia dalam perkara-perkara kecil ketika saya bertuan kepada mamon. Bukan seperti itu arti daripada ayat ini ya. Saya perlu mengklarify ini supaya tidak menjadi kontradiksi dengan apa yang ada di dalam kitab Matius. Sebab di kitab Matius dikatakan jangan kamu eh, bertuan kepada mamon, tapi di sini di ayat ini dikatakan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Loh, kok nggak setia sama mamon? Berarti kita suruh setia dong sama mamon. Ya gitu ya. Jadi artinya demikian Bapak Ibu. Ada dua perbandingan yang kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11, yaitu yang pertama perkara kecil, kemudian perkara besar. Perkara kecil diperlihatkan sebagai adalah mamon atau uang secara sederhana, saya sampaikan, atau harta duniawi. Di tempat ini yang sering kita gunakan fasilitas-fasilitas kehidupan kita untuk kebutuhan kita. Itu adalah harta-harta duniawi yang dianggap kecil oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak setia dengan hal-hal itu yang ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat memperoleh ataupun dipercayakan harta yang lebih besar lagi, yang sesungguhnya, yang di dalam ini berbicara tentang kekekalan, yang di dalam ayat ini bicara tentang kerajaan sorga, yang di dalam ayat ini bicara tentang hari-hari yang akan datang, di mana Tuhan kemudian memperlihatkan kuasanya menjemput kita di awan-awan, permai, membuat kita memerintah bersama-sama dengan Dia, membuat kita mengalami segala kelimpahan dan kemenangan yang utuh, yang tidak dapat dicuri lagi nanti di kerajaan sorga. Ini diperbandingkan bagaimana kehidupan di duniawi, kemudian diperbandingkan dengan kehidupan setelah kematian kita, nanti di mana kekekalan akan tiba dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya dapat bilang begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya dan kita semua di tempat sini adalah orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang dipercaya, adalah orang-orang yang diberkati di dalam harta duniawi, yang kemudian kita dapat mengelola itu dengan baik, maka itu menjadi tolak ukur
apakah kita kemudian juga dipercaya di dalam harta-harta yang kemudian lebih besar di dalam kemuliaan Allah nanti di dalam masa-masa kekekalan. Apakah kemudian membuat kita sebagai orang percaya di dalam paham-paham Kristen ada paham-paham yang memperkatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh kemudian mengingini kekayaan, hidup dalam kekayaan atau kelimpahan dan lain sebagainya. Justru ayat ini menghancurkan semua paradigma-paradigma itu. Karena kalau kita lihat di dalam ayat itu, di dalam ayat ini, kekayaan duniawi itu adalah sesuatu yang inline dengan kekayaan surgawi. Saya ulang Bapak Ibu ya, supaya tidak salah paham. Di dalam kekristenan ada paradigma-paradigma bahwa kekayaan, kelimpahan adalah demonic teologi, gitu ya, bukan cuman sekedar ini teologi kelimpahan. Di dalam beberapa tahun terakhir kemudian muncul namanya demonic teologi. Ini adalah sarkasme ya, sarkasme yang memperkatakan, oh kamu tidak percaya firman Tuhan tuh demonik, kamu cuma pengen kaya aja, kamu cuma pengen kelimpahan aja, gitu ya. Itu demonic teologi itu adalah perkataan-perkataan yang lahir daripada orang-orang Injili Protestan. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang dalam kehidupan kita, di dalam ayat-ayat yang kita baca, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 12, kita melihat bahwa Tuhan menyediakan kok harta itu bagi kehidupan kita. Tuhan suruh kita kelola. Kalau Tuhan suruh kita kelola, berarti Tuhan yang menyediakan, bukan Tuhan yang tidak menyediakan. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak Dia terlebih dahulu sediakan buat kehidupan kita. Harta yang tersedia dalam kehidupan kita harus kita kelola dengan baik. Kenapa? Karena itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain. Nah, apakah kemudian harta adalah sesuatu yang datang daripada Allah dan kemudian bukan demonik, bukan perkataan-perkataan teologi demonik, ataupun juga sekedar prosperity gospel yang kemudian tidak bertanggung jawab? Oh tidak, Bapak Ibu. Ya tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah prosperity gospel yang tidak bertanggung jawab, yaitu silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu teliti lagi kebenaran firman Tuhan. Namun di dalam kebenaran firman Tuhan saya percaya bahwa firman Tuhan memperkatakan kita harus mengelola harta di duniawi ini. Dan ketika dia bicara demikian, dia sedang memperkatakan bahwa ini harta dari saya. Dan engkau harus kelola karena itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah. Ini dasar-dasarnya yang mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ini ya, tidak jelimet untuk mengertinya. Di dalam ayat kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tuhan menghendaki setiap kita Bapak Ibu di dalam Tuhan untuk boleh setia di dalam keuangan-keuangan kita dalam pengelolaan yang baik dan benar kepada Tuhan. Kalau ini adalah hal yang kecil dan bukan hal yang besar yang ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh dikhawatirkan dengan begitu hebat. Oleh hal ini, kalau ini adalah hal kecil di dalam kehidupan kita, maka seharusnya waktu kita tidak boleh dihabiskan begitu banyak hanya untuk hal ini. Kalau ini adalah hal yang kecil dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh membiarkan fokus kita kemudian tertuju kepada hal kecil ini. Ini bukan tujuan daripada kehidupan orang percaya. Kenapa? Firman Tuhan bilang ini hal kecil. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada hal yang lebih besar. Kalau kita setia kepada tujuan yang paling besar di dalam kehidupan kita, justru hal-hal kecil ini akan mengiring kehidupan kita. Nah, banyak orang yang kemudian jatuh di dalam sebuah dosa pelanggaran yang tercatat dalam kitab Matius, yaitu mencintai mamon, mencintai uang. Artinya apa?
Kalau kita sudah mencintai mamon, mencintai uang, kita jatuh dengan menganggap uang lebih besar daripada tujuan Allah. Uang lebih besar daripada pekerjaan Allah. Uang lebih besar dari segala hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan tidak mau kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Saudara harus setia di dalam perkara-perkara kecil, karena saudara tahu di dalam kesetiaan saudara dalam perkara kecil itu, saudara diperlihatkan, itu memperlihatkan kesetiaan saudara dengan Tuhan. Kesetiaan saudara dengan uang itu memperlihatkan kesetiaan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara menggunakan uang saudara dengan tidak bertanggung jawab, saudara sedang tidak bertanggung jawab dengan Tuhan. Kalau saudara tidak kelola uang dengan baik, saudara tidak bertanggung jawab dengan Tuhan dengan baik. Karena ini hal yang kecil yang memperlihatkan kesetiaan saudara dengan hal yang besar. Kalau saudara tidak setia, mohon maaf, dalam hal ini pengelolaan keuangan saudara nggak jelas, pemasukan dan pengeluarannya saudara nggak jelas, saudara nggak catat, dan saudara nggak maksimalkan dengan baik. Kalau saudara setiap hari hura-hura dengan makan enak tapi tidak menabung, saudara nggak bertanggung jawab dengan Tuhan. Kalau saudara kemudian punya penghasilan cuman ngalir gitu aja, nggak ada satu peser pun yang saudara tabung, saudara tidak bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau saudara dapat uang dan kemudian saudara tidak benar-benar taruh itu menjadi benih dan roti, saudara tidak bertanggung jawab sama Tuhan. Karena keuangan saudara adalah indikator yang menentukan kesetiaan saudara dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu hal kecil yang sederhana yang setiap hari berhubungan erat dengan kehidupan kita. Saudara setia apa enggak di dalam keuangannya? Saudara setia apa enggak? Adik-adik saya, adik-adik rohani ya, itu ketika mereka sudah lulus kuliah dan kemudian mulai bekerja, satu advice yang selalu saya kasih sama mereka, setiap mereka sudah masuk kerja, pasti mereka bertemu dengan saya. Setiap anak-anak adik-adik rohani yang saya bina dari SMA, seperti itu. Saya selalu sampaikan hal yang sama. Belajar nabung 100.000 satu bulan, belajar nabung 100.000 satu bulan. Mulai dari situ dulu. Tapi gaji saya masih segini, gaji saya masih segini, gajinya kecil-kecil sekali, gitu ya, di bawah UMR, begitu. Apalagi UMR-nya bukan cuma sekedar Jakarta, ada yang daerah dan lain sebagainya. Maka saya mensamaratakan. Belajar minimal nabung 100.000 sehari. 100.000 satu bulan, bukan sehari ya, mohon maaf. 100.000 satu bulan. Belajar nabung. Kamu harus bertanggung jawab dengan keuangan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Jangan sampai kamu tidak bertanggung jawab. Kemudian saya ajarkan juga investasi, saya ajarkan untuk dana darurat dan lain sebagainya. Itu ya. Salah satu adik rohani saya yang sekarang kerja di ini eh, Kalam Kudus ya, Jakarta Barat. Kemudian dia dia sangat terbuka soal keuangannya dengan saya gitu ya. Ada apa dia sangat terbuka, tabungannya berapa gitu ya. Bahkan itu privacy sebenarnya, tapi dia sangat terbuka gitu. Setiap ketemu pasti dia tanya, bang, tabungan saya segini, di saham sekian, ini sekian, ini sekian. Oke, that's good, ini harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, padahal dulu nih orang yang sangat boros ini tidak bertanggung jawab dengan keuangan, tapi ya puji Tuhan, dia sekarang bertanggung jawab dalam keuangan dan kehidupannya semakin diberkati sama Tuhan. Tadinya cuman tadinya cuman apa namanya, cuman di dalam satu pekerjaan itu dia cuman jadi guru aja gitu. Dan tidak apa-apa, kamu setia aja di situ dalam pekerjaanmu. Nanti Tuhan akan buka jalan kalau kamu setia di dalam keuanganmu. Kalau kamu setia, tidak haus akan uang, tidak mencintai uang, kamu setia dengan perpuluhan, kamu setia dengan persembahan, kamu setia dengan roti dan benih, kamu setia dengan itu, dengan pengelolaan keuanganmu, untuk masa depanmu juga, nanti akan Tuhan buka jalan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya jarang sekali ketemu dia, mungkin ketemu dia 3 bulan, 6 bulan gitu. Meskipun dekat, tapi jarang-jarang ketemu ya. Tapi ya sekali ketemu biasa seharian gitu, karena dia biasa ngajak ngobrol banyak begitu kan. Nah, apa yang terjadi? Setiap ketemu dia selalu update. Pekerjaannya sekarang begini, pekerjaannya sekarang begini, pekerjaannya sekarang begini. Dia sekarang ngelesin anak-anak, segala macam. Yang kalau di total-total sebenarnya dia kerja di luar
eh, apa namanya di luar daripada full time-nya yang menjadi guru itu lebih daripada penghasilannya. Lebih daripada penghasilannya. Oh, dia dapat banyak anak-anak. Dari mana kamu dapat? Oh, enggak tahu ya. Ya pokoknya datang gitu aja. Gitu loh. Datang gitu aja. Bapak Ibu ada satu prinsip dalam kesetiaan yang membawa berkat, ya. Prinsip kesetiaan yang membawa berkat. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu setia mengelola keuangan, itu kenapa kita penting bicara ini hari ini. Kalau kita setia mengelola keuangan kita, Tuhan mempercayakan lebih. Kenapa? Karena itu inline dengan perkara yang Tuhan mau sediakan di dalam kekekalan buat kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak dipercayakan lebih lagi, mohon maaf, coba kita review, coba kita review apakah ada pengelolaan yang tidak benar dalam kehidupan kita. Ada orang uangnya tuh banyak, tapi utangnya juga banyak. Ini pengelolaan yang tidak benar, ya. Ada orang tuh uangnya banyak, tapi utangnya juga, wah, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang selalu saya sampaikan kepada orang yang minta didoakan untuk melepaskan diri daripada hutang, apa yang selalu saya sampaikan? Bertobat dari pengelolaan keuangan. Harus selalu ada pertobatan kalau mau dipulihkan. Ya, kalau kita mau dipulihkan harus selalu ada pertobatan. Saya sudah tekankan berkali-kali, saya percaya firman Tuhan berkata tidak boleh berhutang. Ya, saya tidak berhutang dan saya bukan cuma sekedar memperkatakan itu, tapi saya melakukannya. Ya, saya melakukannya. Inline dengan hal itu, Pak Yu juga memperkatakan hal yang sama. Orang tua rohani saya dan mungkin juga beberapa daripada Bapak Ibu di tempat ini. Ya, sama, tidak boleh berhutang. Karena firman Tuhan tidak ajarkan itu. Kalau memang tidak punya uangnya, ya tidak usah, gitu. Lo tidak punya uang untuk beli rumah, ya udah ngontrak. Kenapa? Memangnya Memangnya kenapa? Kalau ngontrak nggak punya uang beli mobil, tapi maksa ya nggak apa-apa. Sekarang ada Grab, ada Gojek gitu ya. Nggak harus naik mobil gitu, nggak harus naik mobil, nggak harus gitu ya. Bapak Ibu harus bijaksana dalam mengelola keuangan karena itu adalah harta yang dipercayakan yang menentukan saudara setia apa nggak sama Tuhan. Nah, saudara setia dengan Tuhan, maka saudara akan mengelola keuangan saudara dengan baik. Dan di dalam kesetiaan itu mengandung berkat daripada Allah, di mana Allah menyediakan lebih besar dari apa yang saat ini tersedia buat kehidupan kita. Saya melihat ada begitu banyak orang yang setia dalam keuangan yang sedikit, tidak cukup bagi kehidupannya. Ya, yang sedikit. Sudah ini perkara kecil, keuangannya juga sedikit. Ya, di bawah UMR, susah dalam mencukupkan kehidupan sehari-hari, tapi tetap setia untuk menabung, tetap setia untuk memberikan kepada Tuhan, tetap setia untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ya, tetap setia. Dan apa yang terjadi? Tuhan tambah-tambahkan berkat buat kehidupannya. Saudara harus punya perjanjian sama Tuhan untuk setia dalam keuangan. Dan hati-hati kalau saudara tidak setia dalam keuangan saudara. Ada sesuatu yang saudara akan keluarkan lebih besar. Ada sesuatu yang saudara akan keluarkan lebih besar daripada itu. Saudara menahan berkat untuk perjanjian saudara. Saudara akan kemudian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan saudara. Salah satu hamba Tuhan yang dari kecil saya ikuti berkata begini, saya punya perjanjian dengan Tuhan tentang perpuluhan, dan kemudian ada waktu di mana saya tidak memberikan perpuluhan kepada Tuhan, dan kemudian pada saat itu jugalah, di bulan itu jugalah saya mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya itu adalah mengeluarkan uang seharga yang seharusnya saya berikan dalam perpuluhan. Pas uangnya, gitu ya. Ini satu orang kesaksiannya. Kurang valid kalau kesaksiannya cuma satu orang. Firman Tuhan bilang harus minimal dua, gitu ya. Saya sampaikan kesaksian saya kalau yang begitu ya. Saya mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Saya punya perjanjian tentang perpuluhan sama Tuhan. Dan kemudian ada waktu di mana saya sedang tidak memberikan perpuluhan sama Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian yang terjadi adalah ada satu momen di mana saya harus mengeluarkan nominal yang sama.
dengan perpuluhan yang saya harusnya berikan kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ini sesuatu yang sudah valid. Karena saya punya perjanjian sama. Saya justru kaget ketika saya melihat hamba Tuhan tersebut bilang begitu. Eh, dia bukan bukan bapak rohani saya, tapi saya sudah cukup lama mengikuti beliau, gitu ya. Saya cukup mengikuti beliau, tapi saya tidak menjadikan beliau bapak rohani. Hanya sekedar menjadi rekan sekerja dalam pelayanan ya. Saya melihat, kemudian saya kaget dengan ini. Loh, kok ini cerita yang sama ya, seperti yang saya alami. Dan kemudian saya melihat bagaimana Tuhan memulihkan saya di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, saya kalau bicara seperti ini, saya tidak ada indikasi apapun, karena yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak menggembalakan gereja, jadi saya bisa bebas bicara tentang hal ini, karena saya tidak bermaksud untuk meminta uang Bapak, Ibu, Saudara, begitu ya. Dan saya pun tidak pernah meminta persembahan atas pelayanan bisnis supernatural ataupun juga Come to Jesus, semuanya free, ya. Nah, yang saya selalu sampaikan adalah justru ini adalah kesempatan terbaik saya untuk menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena gembala ataupun juga pendeta yang sudah menggembalakan gereja, mereka akan terbatas untuk bicara ini, meskipun dengan tujuan yang benar. Karena dengan tujuan yang benar, jemaat yang tidak melihat itu dengan benar akan melihat apa? Akan melihat, oh gereja ini mata duitan. Gereja ini begini, begitu, dan segala macam. Seperti itu. Apalagi hari-hari ini di sosial media sangat vokal sekali. Orang-orang yang tidak mempelajari firman Tuhan dengan baik, orang-orang yang kepahitan dengan gereja, karena melihat ada gereja-gereja yang tidak mengelola keuangan dengan benar, yang kemudian akhirnya mengkritisi semua gereja. Tidak semua gereja begitu, Bapak Ibu. Ya, saya melihat ada begitu banyak gereja di sekeliling saya yang baik saya bantu dalam pelayanan ataupun juga rekan pelayanan, ada banyak gereja yang setia dalam keuangan. Mereka transparan, mereka melakukan keuangannya untuk misi, untuk pelayanan, semuanya terbukti di hadapan Allah dan juga jemaat. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, setia keuangan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan. Itu. Setialah keuangan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan. Yang kedua, setialah dalam keuangan Bapak Ibu Saudara untuk kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak setia untuk keuangan saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka saudara tidak akan dipercayakan lebih besar lagi oleh Tuhan. Nggak akan. Nggak akan dipercayakan lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan ini punya kebutuhan makan dan minum. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa beli yang 20.000, bisa beli yang 200.000. Tergantung Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu Saudara bisa beli makanan yang murah ataupun yang mahal, nasi goreng ataupun bakso, bakso di pinggir jalan yang enak juga 25.000, 30.000 gitu ya. Di mall bisa 100.000 gitu. Bapak Ibu Saudara bisa pilih. Tapi kesetiaan Bapak Ibu Saudara diuji. Bukan nggak boleh makan di mall. Tapi kalau tiap hari makan di mall, berarti Bapak Ibu Saudara nggak setia sama Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara lebih mementingkan kenyamanan. Apakah yang di mall lebih enak daripada yang kemudian 25.000 di pinggir jalan? Enggak juga, gitu ya. Di belakang gereja kita itu ada dua bakso tuh enak-enak semua. Yang satu bakso keju itu di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ikut SPS mungkin akan berjumpa itu bakso keju kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Itu biasa kita yut beberapa kali di sana. Itu enak, harganya juga nggak mahal. 40.000 ya kalau nggak salah, apa 35.000. Sekitar itulah. Ya. Kemudian ada bakso di ujung di dekat bundaran, itu juga murah. Sekitar 25 ribuan bakso gepeng. Gitu ya. Saya bahkan ada momen-momen sengaja untuk berangkat lebih duluan kalau misalnya hari Selasa. Gitu ya. Hari Selasa biasa di gereja harus sudah ada jam 5. Gitu. Nah, saya biasa berangkat lebih duluan, jam 4. Saya berangkat untuk apa? Hanya untuk makan bakso gepeng. Jadi saya makan bakso gepeng dulu. Itu karena memang enak. Gitu. Bisa pilih atau mau di mall gitu ya, yang 100.000, 80.000 gitu ya. Bisa pilih. Bapak Ibu boleh makan di mall, tapi kalau tiap hari makan di mall itu berbeda. Bapak Ibu Saudara tidak bertanggung jawab dengan keuangan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, oh saya kan ini makan di mall karena saya kan bertemu dengan klien, ya itu kan tujuan yang berbeda. Itu tujuan pekerjaan, di sana ada transaksi yang dilakukan, di sana ada menjamu yang dilakukan, ya silahkan. Tapi untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara, cukupkanlah.
dengan apa yang ada pada saudara. Ya, banyak orang tuh bukannya nggak punya uang, tapi nggak mengelola uang, gitu loh. Kelolalah keuangan kita dengan baik karena itu bukti kesetiaan kita dengan Tuhan. Kelolalah keuangan kita dengan baik karena itu bukti kesetiaan kita dengan Tuhan. Kalau saudara ngaku setia sama Tuhan, tapi saudara amburadul dalam mengelola keuangan, saudara tidak setia sama Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Siapa yang setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Kalau saya, saudara setia dalam keuangan kita, setia juga dengan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, apa yang kita kemudian tidak setia? Oh, saya mau beli barang-barang yang branded, ya silahkan. Kalau itu tujuannya adalah saudara memperbaiki penampilan dan lain sebagainya, ya silahkan. Tapi kalau saudara kemudian punya 100 barang branded yang saudara nggak pernah pakai, ya itu saudara nggak setia dalam pengelolaan keuangan. Atau kemudian itu bisa jadi investasi, ya silahkan. Jam Rolex bisa jadi investasi. Kalau saudara mau beli itu silahkan, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau itu kemudian mengalami depresiasi, ya, mengalami penurunan harga, ya itu saudara buang-buang uang, nggak setia dalam pengelolaan, nggak setia dengan Tuhan. Bukan nggak boleh beli barang branded, boleh, tapi secukupnya, secukupnya saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kemudian 10, 100, 12, tapi kemudian nggak ada yang dipakai. Saudara beli emas itu bagus, apalagi sekarang emas mahal ya. Tapi kalau beli sekarang udah telat, ya. Mungkin 2 tahun yang lalu belinya. Apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita? Saya punya sepatu itu cuman satu, sepatu pantofel, kemudian warna putih, kemudian warna hitam. Sepatu kerja, kemudian sisanya sepatu pelayanan semua. Gitu ya. Sepatu hari-hari nggak ada saya. Ya sepatu hari-hari biasa saya pakai sepatu kerja. Gitu. Saya cuma punya sepatu itu. Istri saya itu bilang saya tuh kadang saya itu terlalu pelit sama diri sendiri. Gitu. Karena memang saya membeli apa-apa itu biasanya hanya untuk pelayanan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya beli baju, itu pasti istri saya tahu, oh, ini tujuannya untuk pelayanan. Jadi kalau mau pelayanan, ya, saya baru cari baju. Baju apa untuk pelayanan, gitu ya. Kalau misalnya lagi tidak pelayanan, ya udah pakai apa yang ada. Baju-baju sablonan, baju-baju yang ini. Kadang istri saya ngomong, gitu kan, ini bajunya itu terus, gitu. Tidak enak dilihat orang, gitu deh. Saya juga mulai bertobat, gitu ya. Jangan sampai juga penampilan kita juga jadi tidak terlalu baik dilihat orang lain ya. Kita harus menghargai juga, gitu. Tapi kita tetap harus mengelola secukupnya, sebaiknya, gitu. Jangan sampai kita berlebih-lebih, tapi kemudian tidak ada yang kita tabung. Di dalam masa-masa keuangan yang saudara alami hari-hari ini, sudahkah saudara setia dalam keuangan saudara? Saya belajar berinvestasi dan menabung itu bukan ketika uang saya sudah mencapai berdijit-dijit. Bukan, bukan. Saya belajar mengelola dan kemudian berinvestasi, menaruh uang saya dalam bisnis, dalam saham, kripto, dan lain sebagainya. Itu dari uang saya yang baru 100.000 dari kecil, Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu dulu itu tidak segampang sekarang untuk masuk di dalam dunia investasi. Dulu untuk masuk dalam dunia investasi itu harus punya uang 10 juta. Ya, itu dulu. Kemudian saya itu berdoa sama Tuhan. Karena saya mau tabung uang saya dari saham. Saya berdoa sama Tuhan, gimana ya? Saya tidak punya uang untuk 10 juta itu. 10 juta tidak punya Bapak Ibu di tabungan. Gitu ya. Dulu tuh ya. Saya berdoa sama Tuhan. Gimana Tuhan caranya? Terus ya udahlah, nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Berapa bulan kemudian terus brokernya menghubungi saya. Saya pakai aplikasi Mirai Aset. Ya. Itu kalau Mirai Aset itu harus 10 juta dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau sekarang kan udah banyak aplikasi yang gampang ya. Ada Ajaib, ada apa pintu, ada apa gitu ya. Gampang lah, banyak aplikasi yang nggak perlu pakai limit. Kalau dulu tuh harus 10 juta Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba brokernya menghubungi saya. Karena kalau Mirai Aset dulu harus pakai broker. Nggak kayak sekarang gampang tinggal download aplikasi, verifikasi, selesai. Nggak. Kalau dulu ada brokernya, kita harus apa namanya, ada verifikasinya, ada ujiannya juga dulu kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Pokoknya prosesnya cukup panjang. Sampai akhirnya berapa hari baru kebuka. Tiba-tiba waktu itu brokernya hubungin saya gitu. Hubungin saya dan kemudian bilang, Pak, ini lagi ada promo.
ini kalau Bapak masuk dalam event ini, Bapak cuman 250.000 aja deposit udah bisa masuk, Pak. Gitu, udah bisa transaksi gitu. Nah, kemudian, puji Tuhan, 250.000 gitu. Dari 10 juta seharusnya. 10 juta yang harusnya deposit awal gitu ya. Ini bukan biaya untuk brokernya, bukan. Brokernya itu ya kerja sama perusahaannya itu. Ya, ini deposit awalnya. Yang tadinya minimal 10 juta ini tiba-tiba jadi 250.000 karena waktu itu ada event apa ya, saya lupa ya. Pokoknya ada event pokoknya mereka gitu. Saya diwajibkan untuk ikut Zoom-nya, ya udah saya ikutin aja lah gitu. Kemudian puji Tuhan ya, kemudian puji Tuhan bisa 250.000. Nah disitulah kemudian mulai. Tidak mulai dari hal-hal yang besar, tidak mulai ketika harta yang Tuhan percayakan sudah banyak gitu ya, enggak. Tapi baru berapa ratus ribu gitu, dari berapa ratus ribu Tuhan percayakan saya setia untuk menabung, setia untuk berinvestasi, setia untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara tidak setia dalam keuangan, Bapak Ibu Saudara tidak setia dalam Tuhan. Makanya saya tuh sangat-sangat curiga orang-orang yang bilang setia sama Tuhan tapi hidupnya itu boros. Saya curiga tidak setia sama Tuhan. Saya itu sangat curiga orang yang bilang dia setia sama Tuhan, tapi tidak bisa kelola keuangan dengan baik. Ini bukan untuk orang yang sekedar bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan lebih-lebih harus setia dengan keuangan. Kalau tidak setia dengan keuangan bahaya, ya. Hamba Tuhan tidak setia dengan keuangan, pelayanan bisa jadi ladang untuk cari uang. Bahaya. Harus setia dengan keuangan. Ini menentukan tingkat kesetiaan kita dengan Tuhan. Apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang setia dengan Tuhan apa enggak. Saudara, ini adalah dua hal penting. Yang pertama tadi adalah dalam pelayanan, yang kemudian adalah dalam kehidupan. Ini adalah dua hal yang penting. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar bagaimana keuangan itu perlu digunakan dalam hal roti dan juga hal benih. Ya Bapak Ibu Saudara perlu menggunakannya. Berdoa sama Tuhan, mana yang roti untuk Bapak Ibu makan? Mana yang benih yang harus Bapak Ibu tabur, baik itu kepada fakir miskin, baik itu kepada orang-orang yang kesusahan, baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan, ataupun juga pihak keluarga, ya, ataupun juga kepada pihak keluarga. Saya di dalam masa-masa kekurangan banyak sekali Tuhan tuntun justru untuk memberi kepada orang lain. Masuk Indomaret, ketemu dengan Bapak Grab sedang mencari popok atau susu waktu itu untuk anaknya. Saya lihat dia cek-cek harga dan kemudian mengurungkan niat untuk membeli. Hati saya tidak nyaman. Roh Kudus bilang, kasih. Kemudian saya cek dompet saya cuma ada 50 atau 100 ribu. Intinya cuma satu lembar pada saat itu. Kemudian saya berikan sama beliau. Dan kemudian saya keluar dari Indomaretnya. Karena tidak bisa beli apa-apa yang saya mau. Karena tidak ada uangnya lagi. Tinggal itu sisanya. Tapi itu yang Tuhan suruh waktu itu. Dan tuh banyak sekali momen terjadi seperti itu. Di mana saya harus mengorbankan, sebenarnya saya mau beli sesuatu, ternyata Tuhan suruh untuk kasih ke orang lain. Tuhan kasih untuk orang lain. Tapi kalau kita setia, Bapak Ibu, di dalam hal demikian, Tuhan buka jalan dalam keuangan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara, saya sudah banyak saksikan terkait dengan perjalanan bisnis yang Tuhan pimpin. Di luar daripada itu ada kesetiaan-kesetiaan sebelumnya yang Tuhan sudah lihat, yang sudah saya lakukan kepada Tuhan. Sudahkah ada kesetiaan-kesetiaan itu dalam kehidupan? Tuhan memberikan saya space, waktu, untuk memperlihatkan saya apakah saya lebih mencintai uang daripada tuntunan Tuhan. Apakah saya lebih mencintai beli Indomie untuk hari itu, atau kemudian membelikan orang lain susu untuk anaknya. Gitu ya. Ada kesetiaan-kesetiaan sebelumnya yang sudah saya taruh dengan. Bukan berarti saya kemudian sudah jadi orang yang sempurna dalam kesetiaan itu. Tiap hari sampai dengan hari ini saya juga belajar untuk setia. Ya. Semakin semakin saudara diberkati sama Tuhan, semakin jumlah tabungan saudara mungkin lebih banyak, saudara harus semakin lebih murah hati dan setia. Karena itu akan menjadi sebuah godaan. Akan menjadi sebuah godaan. Ya dulu memberikan perpuluhan 100 ribu, ataupun juga makan dengan hal-hal yang sederhana, tidak apa-apa. Tapi kemudian ketika keuangan meningkat,
Ketika keuangan meningkat, apakah saudara kemudian tetap nyaman memberikan persembahan kepada orang dengan nominal-nominal tertentu yang sebenarnya adalah besar, tapi Tuhan suruh? Ya, kemudian apakah Bapak Ibu Saudara tetap nyaman untuk hidup sederhana? Tuhan Yesus itu tidak miskin di dunia. Di dunia dia tidak miskin loh. Dia itu apa? Tukang kayu. Tukang kayu pada zaman itu adalah orang pengusaha, bukan yang kecil. Dia bukan datang dari keluarga yang kemudian miskin, tidak punya uang. Dia datang dari keluarga yang punya uang, gitu ya. Dia datang daripada keluarga yang punya uang, tapi hidup sederhana, gitu loh. Yang Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupannya itu sederhana. Bukan dia miskin di bumi ini tidak ada uang, gitu loh. Ya, bukan, gitu ya. Dia disupport memang kemudian dalam pelayanannya dengan janda-janda. Ada janda-janda yang kemudian mensupport pelayanannya, gitu ya. Tapi apakah kemudian dia nyampe menjadi seorang pengemis yang tidak punya apa-apa? Bukan. Dia kehilangan semuanya yang ada di sorga, turun ke bumi, itu memiskinkan diri, tapi bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hiduplah sederhana. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak setia dalam keuangan kita dengan kemudian mengutamakan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Harta yang sesungguhnya yang Tuhan perkatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum saya nanti akan akhiri di bagian harta orang lain. Harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya yang ada di dalam kerajaan Allah itulah yang membuat saudara mengalami kelimpahan. Ketika saudara setia di dalam tuntunan Tuhan, maka saudara memperoleh harta yang sesungguhnya. Saudara sudah berulang kali mendengar ilustrasi ini, tapi perlu saya ingatkan kalau saudara punya karyawan, saudara pasti akan memberikan apresiasi yang semakin besar buat kehidupannya ketika dia menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Kalau dia tidak bertanggung jawab, boro-boro saudara mau kasih gaji lebih besar, tanggung jawab lebih besar, boro-boro, gitu ya. Tidak lama dia sudah disingkirkan. Ya karena tidak bertanggung jawab, untuk apa dipertahankan? Tapi kalau dia baik dalam pekerjaannya, bertanggung jawab dalam pekerjaannya, pasti saudara mau untuk memberikan lebih. Apalagi Allah kita yang di sorga. Sudah tahu kita penuh dengan bobrok, dikasih kepercayaan 1 talenta minimal, gitu ya. Udah tahu kita ini bobrok, penuh dosa, penuh pelanggaran, penuh keinginan untuk diri sendiri, sudah tahu. Tapi kemudian apa? Diberikan minimal. Semua kita diberikan minimal 1 talenta. Ada yang lebih daripada itu, ada yang 2, 3, 4, 5. Tapi yang banyak diberi akan lebih banyak dituntut. Ya, karena yang lebih banyak diberikan, lebih banyak tanggung jawabnya, lebih banyak tuntutan kesetiaannya. Gitu. Tapi saya perlu perkatakan ini bahwa Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara setia di dalam hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara akan memperoleh berkat-berkat daripada Allah. Ini bukan cuma sekedar firman Tuhan yang tertulis, tapi firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan menyatakan berkat-berkat itu. Saudara bisa kemudian mencari uang dengan cara-cara saudara, kemudian menghambur-hamburkannya dengan semaunya. Saudara silahkan lakukan itu, tapi tidak tunggu lama Tuhan akan ambil kepercayaan itu. Karena itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Ya, kalau ada orang-orang di sini yang suaminya, anaknya berjudi, saudara mendukakan hati Allah. Tidak lama saudara akan dimiskinkan sama Tuhan. Ya, tidak lama saudara akan dimiskinkan sama Tuhan. Kalau saudara ada di sini yang kemudian main aplikasi-aplikasi yang tidak benar, saya melihat ada banyak gereja-gereja sekarang yang sudah dimasuki oleh aplikasi-aplikasi Ponzi, aplikasi-aplikasi yang berjudi dan lain sebagainya. 3 minggu yang lalu, saya ditawarkan dalam sebuah gereja oleh jemaat. Ikut ini Pak, main ini, aplikasi ini. Saya kemarin masukin uang sekian. Saya sudah cuan nih, gitu. Kemudian dia tampilkan, dia kirim ininya untuk masuknya, barcode-nya segala macam, gitu. Lalu saya tanya, ini apa? Bisnisnya apa? Bisnisnya apa ini? Keuntungannya gede sekali ditawarkan. Ini menyewakan mobil, gitu ya. Nama aplikasinya Reset Car. Ya, itu sedang happening di mana-mana. Kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin, ya saya tidak tahu. Ini gereja
lagi banyak sekali masuk Riset Car. Aplikasinya namanya Riset Car. Ini bisnisnya apa? Ini menyewakan mobil. Mobilnya di mana? Di Amerika. Katanya kan? Mana mobilnya? Eh, eh, ya pokoknya nyewain mobil. Kami juga nggak pernah lihat sih mobilnya, tapi pokoknya nyewain mobil ini. Coba mana mobilnya? Gitu. Hati saya tidak damai gitu. Saya belum pernah dengar ini aplikasi ini. Dia bilang ini menguntungkan, ini investasi. Dan saya lihat memang dia untung banyak gitu. Dia perlihatkan saldonya, dia perlihatkan sudah dikirim ke GoPay-nya gitu. Saya lihat dia memang untung banyak gitu. Taruh 6 juta dalam 3 hari jadi 10 juta, 4 juta, bayangkan gitu ya. Taruh 30 juta jadi 50-an kalau nggak salah berapa gitu kan. Pokoknya ada pilihan-pilihannya gitu. Hati saya tidak damai melihat itu. Kemudian saya tanya begitu dia tidak bisa jawab. Kemudian saya bilang sama dia, kamu kenapa tidak belajar investasi aja? Kamu kenapa tidak belajar untuk saham, kripto, reksadana, obligasi, SNB, atau yang lainnya? Yang memang benar-benar di situ kamu berinvest kepada perusahaan yang real, blockchain yang real, tidak seperti ini. Menurut saya ini penipuan, saya bilang begitu. Oh enggak, ini enggak penipuan. Enggak penipuan ini. Orang saya dapat uangnya asli kok. Saya dapat uangnya asli. Saya udah balik modal. Saya udah balik modal. Kemudian dia bilang seperti itu. Kemudian, oh ya sudah, seperti itu. Ini orang dia aja ikut gitu kan. Kemudian dia nunjuk teman itu. Oh, jemaat Tuhan juga ini. Aduh, saya pikir ini dia juga ikut, udah dapat gitu. Dia bilang. Kemudian hati saya bilang itu enggak. Kemudian saya tidak mendapatkan bukti terkait hal itu, tapi hati saya tidak nyaman. Kemudian saya pulang dari situ, saya kemudian cek-cek di internet. Tidak ada informasi sekalipun tentang itu di internet. Yang menyatakan itu penipuan, yang menyatakan itu scam, dan tidak ada. Tidak ada satupun informasi yang menyatakan itu penipuan. Di Google, TikTok, YouTube, saya cari tidak ada satupun gitu yang menyatakan itu penipuan. Bahkan dia bilang ini sudah terdaftar di OJK segala macam gitu ya. Dia sampaikan seperti itu. Dan saya lihat memang iya. Tapi hati saya tetap tidak nyaman. Tapi tetap tidak ada. Saya cek nggak ada. Gitu. Tapi saya cari pun real bisnisnya tetap tidak ada. Singkat cerita Bapak Ibu supaya tidak terlalu panjang. Singkat cerita. Berapa hari yang lalu saya punya klien. Dia cerita sama saya. Pembantu saya tuh habis ditipu orang pakai aplikasi. Kata dia. Tipu kenapa? Dia ditawarin investasi bisnis. Pokoknya lewat aplikasi gitu nyewa-nyewain mobil. Kata dia. Nyewa mobil. Saya udah curiga nih. Nyewa mobil dia pinjem uang sama orang 6 juta. Dia taruh semua di situ karena dijanjikan akan dapat banyak. Kemudian saya sampaikan. Saya kemudian Google nama aplikasi yang saya sebutkan tadi, Riset Car, kemudian saya tunjukkan logonya. Ini bukan. Gitu. Aplikasinya. Iya betul. Tadi. Kemudian setelah itu saya cek di TikTok. Sudah banyak orang yang kena tipu. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada keuntungan yang cepat diperoleh. Ya, tidak ada keuntungan yang cepat diperoleh. Bapak Ibu Saudara pun berinvestasi di saham kripto. Itu tidak boleh punya pikiran, boleh punya iman, tidak boleh punya hati yang untuk cepat dapat keuntungan. Ada prosesnya. Gitu ya, ada prosesnya. Ada prosesnya. Bapak Ibu Saudara tabung uang di saham, Bapak Ibu Saudara di tahun pertama pasti belum ada keuntungan. Nanti Bapak Ibu Saudara ada keuntungan tuh di tahun kelima. Kalau memang Bapak Ibu Saudara investasi, bukan trading, di tahun kelima, bukan di tahun pertama. Ini dalam waktu cuma 1 minggu ditawarkan. Hati-hati dengan aplikasi-aplikasi begitu. Ini saya dapat dari jemaat Tuhan di dalam gereja. Saya tidak sebutkan gerejanya mana ya, gitu Bapak Ibu. Dan jangan dicari, saya ya memohon sekali jangan dicari ya. Tidak perlu dipersalahkan karena itu pun terjerumus ya. Saya ditawar gitu. Dan kemudian ternyata benaran penipuan. Padahal pada saat itu 3 minggu yang lalu saya cari tidak ada satupun berita tentang hal itu penipuan. Bahkan beritanya makin besar. Oh, udah bangun
udah bangun kantor di Bekasi, bangun kantor di ini, di ini. Nanti Bapak Ibu cek itu di TikTok ya, riset card gitu. Kemudian itulah Bapak Ibu Saudara, penting untuk hati kita itu tidak tertuju kepada uang, tapi tertuju kepada tuntunan Allah. Kalau kita tertuju kepada uang, ada banyak sekali tawaran manusia yang menggiurkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tertuju pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat menilai situasi yang bahkan belum ada validasinya. Ya, kalau Bapak Ibu hatinya sama Tuhan, Bapak Ibu bisa nilai situasi apapun, bahkan meskipun belum ada validasinya. Pada saat itu belum ada validasinya. Belum ada yang bilang itu penipuan, belum ada yang bilang itu ponzi, belum ada yang bilang itu scam, belum. Ya, tapi hati saya bicara, Roh Kudus bicara dalam hati saya, itu tidak beres, itu tidak benar. Gitu. Dan kemudian terbukti. Gitu ya. Ketika saya tanya, gimana? Kemudian cuma ketawa-tawa aja. Gitu ya. Terus gimana dong? Itu uangnya udah balik modal kok. Itu tidak mereka. Saya udah pernah ceritakan sebelumnya ya. Itu uang dari orang-orang yang mengalami kehancuran. Ada orang-orang yang bunuh diri karena dia berhutang puluhan juta. Pembantu daripada klien saya ini mau bunuh diri ceritanya. Makanya kemudian klien saya ini cerita. Dia mau bunuh diri karena 6 juta dia pinjam dari uang di teman di desanya, di kampungnya. Itu uang yang mau dipakai untuk menikah. Dan dia janji dalam waktu seminggu dia akan kembalikan. Dia sudah tertipu, dia harus kembalikan uang 6 juta itu. Gitu. Jadi ini yang terjadi. Banyak sekali hal-hal ini terjadi. Bapak Ibu Saudara harus setia dalam keuangan. Ya, setia sama Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal ini saya dengar terjadi dalam anak-anak Tuhan, di tempat ini, di gereja Tuhan, dimanapun berada. Sebarkan informasi-informasi tentang hal ini, berkat ini ke banyak orang. Sehingga ada banyak orang yang kemudian tidak tergiur dengan mudahnya mendapatkan uang. Ya, jangan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali bisnis yang baik yang menawarkan keuangan yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara jualan, bisnis online. Bapak Ibu Saudara jadi agen properti, agen asuransi, ataupun juga bisnis-bisnis MLM ya. Itu banyak sekali yang baik gitu ya. Bapak Ibu Saudara punya skill yang memang Tuhan tanamkan, tetapkan untuk melakukan itu, kerjakan. Gitu. Skillnya apa? Ya saya bukan itu bidang saya. Gitu ya, saya kurang cocok di sana. Gitu ya, karena saya memang punya perjanjian dengan Tuhan. Untuk saya tidak ada di depan. Begitu. Ada banyak sekali bisnis-bisnis yang Tuhan berkati. Bapak Ibu ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk bisnis, untuk pekerjaan. Jangan sampai kita hidup di dalam sebuah pengertian-pengertian saya harus kaya hari ini. Siapa yang bilang Bapak Ibu Saudara harus kaya hari ini? Tidak ada. Jangan tergiur dengan hal-hal itu. Tuhan masih bilang besok ya besok. Tuhan masih bilang nanti ya nanti. Tapi yang pasti mau besok mau nanti. Kelimpahan itu pasti terjadi dalam kehidupan orang yang setia. Mau besok mau nanti. Selagi Bapak Ibu taat. Lagi Bapak Ibu setia. Tetap ada mana sorgawi. Tetap ada mana pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara tidak akan ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah dibiarkan. Ya, tidak pernah. Pasti akan terus ada dalam pertolongan Tuhan. Dalam banyak masa, dalam banyak waktu, dalam banyak peristiwa. Saya sudah banyak cerita sama Bapak Ibu. Dan ada banyak kesaksian yang juga Bapak Ibu sudah pernah dengar dari orang lain mungkin. Dalam banyak masa saya kekurangan. Tapi dalam banyak masa itu juga saya tidak pernah tidak makan. Tidak pernah tidak mengalami pertolongan Tuhan. Dalam banyak masa saya tidak punya uang sama sekali. Tapi dari semua itu Tuhan menunjukkan pertolongannya. Yang penting setia. Jadi setia dalam keuangan kita masing-masing supaya Bapak Ibu Saudara memperoleh berkat-berkat sorgawi termanifestasi dalam kehidupan kita. Saya tidak punya uang yang dikelola, pasti punya. Seperti adik-adik yang saya ajarkan itu. Uangnya tidak seberapa, tapi saya ajarkan 100.000 harus tabung ya setiap bulan. Gitu. 100.000 harus tabung tiap bulan. Belajar nabung. Ya, belajar nabung 100.000. Masa ya tidak bisa? Kalau tidak bisa 100.000 ya udah 10.000 deh. Gitu. 10.000 satu bulan, masa tidak bisa? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa sama sekali ya. Ini yang salah tuh bukan keuangannya. Bapak Ibu mengelolanya. Puji nama Tuhan.
Sama-sama kita satu dalam doa. Roh Kudus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, lawatan dan pertolongan-Mu yang hari ini mengajar kami untuk kami setia dalam keuangan yang Tuhan berikan. Karena itu adalah bentuk kesetiaan kami dengan Tuhan. Kami harus setia dalam pengelolaan keuangan dalam pelayanan dan juga pengelolaan keuangan dalam kehidupan kami. Kami harus setia dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Karena itu bukti Allah, itu bukti bagaimana kami setia dengan pribadi Allah. Roh Kudus, ampuni kami kalau ada masa-masa kami boros, kami semaunya menggunakan uang kami. Kami tidak tanya dulu sama Roh Kudus, kami boleh apa enggak ikut bisnis ini, boleh apa enggak beli barang ini, boleh apa enggak pergunakan ini. Ampuni kami kalau kami dalam banyak masa mengutamakan kenyamanan kami, mengutamakan yang penting kami hari ini punya uang, kami bisa beli. Ampuni kami ya Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami untuk kami setia dalam keuangan kami, mengelolanya dengan benar di hadapan Allah. Ini adalah hal-hal yang kecil. Ampuni kami kalau kami dalam hal kecil ini sering lalai. Kami juga sering mempertuankan hal kecil ini. Padahal hal besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami menanti di depan sana untuk disediakan, untuk diberikan kepada kami. Roh Kudus saat ini datang atas setiap kami. Kalau ada yang di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjerat dalam investasi bodong, bisnis bodong, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semua yang dicuri oleh pekerjaan setan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini dikembalikan. Ratusan kali lipat terjadi saat ini dalam nama Yesus. Hatinya dipulihkan, imannya dipulihkan. Sehingga ada pembaharuan hati untuk tidak lagi mengingini keuntungan yang cepat. Roh Kudus saat ini datanglah, penuhi setiap orang-orang yang ada. Kalau ada di tempat ini yang juga dililit dengan hutang piutang, Roh Kudus saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan setan itu hancur patah saat ini juga. Saat ini semua sengat mautmu di dalam keuangan sudah aku patahkan oleh kuasa nama Yesus. Saat ini Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Lawat saat ini dalam nama Yesus. Kalau ada juga yang di sini bergumul terkait dengan makan hari ini, apa yang akan digunakan hari ini, Roh Kudus aku berdoa, penyediaanmu tidak pernah terlambat. Saat ini pandanglah imannya, pandanglah kesetiaannya, ampuni kelalaian-kelalaiannya. Saat ini tersedialah itu semua oleh kuasa nama Yesus. Roh Kudus saat ini engkau melawat, engkau menjamah di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Ya Roh Kudus saat ini datang. Roh Kudus saat ini datang. Roh Kudus saat ini datang. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh buka kedua tangannya. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus saat ini aku perkatakan. Semua penghalang-penghalang, semua perongrong-rongrong, semua ilalang-ilalang, semua belalang-belalang, semua pekerjaan setan yang menutup, mencuri, membinasakan, memiskinkan, menggagalkan, membangkrutkan keuangan Bapak Ibu Saudara. Saat ini juga di dalam nama Yesus atas kehidupan saudara aku patahkan. Dalam nama Yesus. Saat ini semuanya hancur. Santet, pesugihan yang menghancurkan kehidupan saudara, semua pekerjaan setan yang menghancurkan, mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupan saudara, ku hancurkan saat ini juga dalam nama Yesus patah. Tidak ada kuasanya. Semuanya saat ini dijamah. Keuangan-keuangan saudara, aku perkatakan saat ini dikuduskan. Semua uang-uang yang tidak kudus yang diperoleh, saat ini juga dikuduskan oleh nama Tuhan. Dan saat ini
Roh Kudus, aku mengimpartasikan kuasa, lawatan di dalam keuangan atas setiap orang-orang yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti sebagaimana Engkau melawat, memimpin, memberkati hambamu di dalam bisnis. Saat ini pintu-pintu yang sama Engkau bukakan, kunci-kunci yang sama, kuasa dan lawatan yang lebih besar terjadi atas setiap orang yang ada. Dalam nama Yesus, saat ini aku lepaskan kunci-kunci ini, lawatan ini terjadi, sehingga kemanapun melangkah dan berjalan, dengan tangan yang dipakai ini menjadi tangan yang cakap dan berhasil, menjadi tangan yang diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, urapan ini mengalir, menjamah setiap orang-orang yang ada. Dalam nama Yesus, Roh Kudus melawat dan memberkati. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Melepaskan berkat ini oleh kuasa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau bersaksi ataupun juga mau bertanya, dipersilahkan. Kita masih ada waktu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, ya silakan sih Mariska. Hmm. Ini, oh Bu Ayu, aku masih itu Chris, jadi pembelinya belum ini ya. Tadi kan ada yang aku tanya, Mm-mm. dia bilang oke hari ini, tapi dia juga belum respon ya. Ini yang mana lagi nih? Itu masih sama, jadi yang kayaknya udah kayaknya niat mau beli, bahkan kemarin tuh ada yang udah dia bilang pakai link gitu BCA ya, Hmm. udah dikasih. Terus dia belum ini, akhirnya tadi kan ditanya, oh ya oke hari ini, tapi sampai ini belum juga nih. Hmm. Kayaknya lagi, Sudah ini ya, jadi sudah komunikasi lebih lanjut dan dia bilang tertarik, tapi ya, ketika mau bayar dia seperti menunda-nunda gitu ya. ya betul. Oke, ya kita patahkan pekerjaan setannya Soalnya dalam. soalnya ya Hmm. ada beberapa kayak gitu ya yang kesannya udah kayaknya udah serius tiba-tiba kok ini ya. Kita patahkan ya sekarang ya. Ci Mariska sebut namanya ya, nggak perlu sebut di sini karena nanti akan di ini ya, akan Ya. dipublish, nggak apa-apa, tapi dalam hati. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua kita berdoa buat Ci Mariska ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus semua pekerjaan setan yang dalam bentuk roh keraguan-raguan, dalam bentuk roh kegagalan, dalam bentuk roh penunda-nundaan yang terjadi atas transaksi yang dilakukan oleh Ci Mariska dan customernya, saat ini juga patah hancur dalam nama Yesus. Semua pekerjaan setan itu patah, hancur saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perkatakan saat ini semua hancur di dalam nama Yesus. Penghalang-penghalang pembelian ini saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini oleh kuasa nama Yesus, berkat Allah terjadi, pintu-pintu itu saat ini terbuka. Sehingga ada transaksi yang terjadi dengan lancar, tidak terganggu. Saat ini juga di dalam nama Yesus, lawatan Allah terjadi saat ini, pintu-pintu itu dibukakan. Dan saat ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, transaksinya terjadi. Dalam nama Yesus, pekerjaan setan yang sekali lagi mencuri, membunuh, membinasakan, yang menghalang-halangi, menutup pintu-pintunya, yang berusaha menggagalkan, saat ini juga keraguan-raguan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, datanglah dan berkuasa atas transaksi yang terjadi oleh Cimariska dan juga calon customernya. Dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, dipatahkan terus roh keraguan-raguan sama ininya ya. Tapi dalam proses komunikasinya gimana? Iman Cimariska bicara apa? Aku sih deklarasi terus ya. Soalnya Hmm, kan aku pikir kok mirip ya, jadi aku deklarasi aja. hmm, Eh, ya tetap jadi beli gitu loh. Karena emang waktu itu sempet doa, lihatnya tuh ya apa ada kotak-kotak gitu berdus-dus gitu. oke. Dalam iman Cimariska untuk orang itu gimana? Aku sih maksudnya ya aku yakin karena kan dia udah bukan cuma naik kecuali kan oh ya udah mahal gitu kan. Itu aku tahu lah belum ini ya. Tapi ini kan udah ini orang-orang yang udah pernah beli ya gitu loh. Oke. Ya, berjalan dalam iman itu ya, jangan gentar ya, Oke. jangan goyah ya. Ya, puji Tuhan. Ada lagi sih? Salam, Ah, Mas. Ya, thank you, Ci. Ayah, salam Ibu Ayu. Gimana Ibu Ayu? Salam, salam. Saya puji Tuhan,
Tadi saya dikasih sama Cik Mariska ininya ya. Chris gini, saya ini di Bali kerja property agent, gitu ya. Oke. Property agent. Nah, saya tuh bukan ini uang kecil, penjualan kecil ini lumayan besar. Itu saya sering sekali pay-nya gak dibagiin gitu, dibohongin Hmm. gitu. Itu. Ya, sama leadernya. Iya, sama tim agent juga, sama-sama agent gitu. Oke. Terus beberapa tahun ini akhirnya saya tuh eh, kayak ah kayak kurang gimana ya, kayak down gitu ya. Selama 3 tahun ini saya nggak seriuskan properti, saya capek gitu karena kok selalu dibohongin gitu. Nah, Hmm. sekarang ini semenjak ikut SPS, tadi roh saya itu mulai lagi menyala-nyala untuk kembali ke agent properti gitu. Sekarang udah puji Tuhan ada klien-klien udah mulai bayar-bayar gitu. Nah, itu saya minta dukungan doa juga. Apakah juga ada dari karena saya dulunya keyakinan lain gitu loh. Apakah masih ada kutuk tentang itu gitu. Oke. Eh, Agensinya masih sama atau sudah berganti? Sinyal siapa ini yang ini? Sinyal ibu ya kayaknya. Halo, ibu? Iya, iya. Agensinya masih sama yang seperti dahulu yang sering tidak dibayar atau udah ganti? Saya freelance, saya kerja freelance. Oh, tidak dalam ini ya, tidak dalam Ya, agensi ya. ya tidak. Jadi sekarang udah nggak ikut apa namanya agen-agen yang lain lagi ya, ibu udah sendiri sekarang. Dari dulu sendiri memang dari awal sendiri. Loh, kok bisa nggak dibayar tuh maksudnya gimana? Kalau Nah, sendiri? gitu. Saya memang punya punya barang, terus Hmm. saya nanti ownernya itu mempercayakan ke saya gitu loh, Chris. Dan itu Mm-mm. saya bagikan ke agent yang lain gitu. Jadi agent ini dapat bayar, tapi setelah penjualan, setelah deal, saya nggak dikasih pay gitu. Oh, ya nggak boleh begitu memang ibu. Ibu kasih ke agen lain ya orang ambil itu. Itu kan cuman ini aja, apa namanya, cuman main percaya-percaya aja itu. Ya, Ya, saya gampang percaya gitu ya. iya itu ibu nggak boleh lagi ke depan begitu. Ya, ibu ya tangani sendiri gitu. Kan kalau ibu tangani sendiri memang kenapa ibu? Saya tanganin sendiri, saya ikut, saya kerjakan, tapi setelah deal dia itu berbohong gitu, saya dibohongin gitu loh. Dia bilang dia nggak dapat fee gitu, padahal dia dapat gitu. Kan sudah deal. Iya, sekarang sih orangnya sudah almarhum yang itu ya, karena lumayan besar itu penjualnya gitu. Hmm, oke. Jadi, Ya, saya kurang ngerti sistemnya ya yang ibu sebutkan ya, yang saya mengerti biasanya agak berbeda soal ini. Ya, cuman intinya apa yang pertama kalau terkait dengan ininya spiritualnya ya itu ada kutuk penipuan kalau seperti itu, ibu ya ada kutuk penipuan. Berulang itu pasti ada kutuk penipuan. Ya. ulang Chris ya. Hmm, Kalau dia berulang tuh pasti ada kutuk penipuan. Ya, kalau sekali gitu, ya itu bisa jadi ibu lagi apa namanya diserang gitu ya. Jadi diserang sama kutuk itu beda, enggak semua kutuk ya. Tapi kalau dia berulang, kutuk itu sifatnya heboh dan berulang. Itu kutuk ya. Kutuk itu sifatnya heboh dan berulang. Jadi kalau dia berulang itu, ya maka dia adalah kutuk. Ya kalau misalnya apa namanya cuman sekali gitu misalnya kemudian tidak secara heboh gitu ya itu pekerjaan setan yang menyerang itu bukan berarti itu juga boleh tapi peperangannya jadi beda. Nah itu kutuknya harus dipatahkan, kutuk penipuan biasa terjadi oleh karena leluhur-leluhur itu ada terjadi persekutuan dengan roh jahat ataupun juga ada penglaris, ada apa namanya eh, minta-minta uang gitu ya sama roh jahat itu seperti itu ya jadi ada perampasan terjadinya gitu lalu roh yang bekerja dalam leluhurnya itu kemudian merampasi keturunan-keturunannya seperti itu. Nah itu pekerjaan setannya sistemnya seperti itu. Nah itu ibu harus dipatahkan dalam kutuk itu. Nah kalau ada secara manajemen yang harus diperbaiki ya ibu coba lihat juga ya apa yang perlu diperbaiki secara manajemen ininya pekerjaannya. Saya kurang ngerti sistem yang ibu sebutkan tadi gitu. Ya ibu coba review lagi kepada agen-agen yang lebih ngerti. Kalau nggak salah di sini ada yang agen properti juga, ibu siapa namanya, saya lupa.
Ibu siapa ya? Waktu itu ya. Kalau nggak salah di daerah Bandung sana juga. Kan agent Si- properti kayak Ibu Merna, Papri. selain Ibu Merna siapa Ya, lagi? Satu lagi tapi yang kemarin tuh siapa? oh, siapa ya? Susiani, Susiani. Ah, Ibu Susiani. Iya, Ibu Susiani gitu. Nah, boleh ngobrol-ngobrol, berbagi-bagi informasi dan skill-skill gitu. Ya, Ibu Susiani itu kalau nggak salah apa namanya sering dapat penghargaan juga begitu ya. Jadi benar kan ya? Gitu. Jadi cukup ini ya, cukup cukup baik secara skill ininya ya, pekerjaannya. Begitu. Kita berdoa buat Ibu Ayu ya. Ada lagi selain itu Ibu yang mau didoakan? Eh, ya, boleh saya juga minta dukungan doa biar saya juga bisa gini, bisa mengatur keuangan itu karena saya nggak bisa mengatur keuangan gitu dan saya memang nggak bisa menabung gitu ya Hmm, juga itu. Dan juga ya saya juga minta kan puji Tuhan ya Chris juga udah ketemu dengan anak-anak saya Andrea sama Daniel waktu di CHC ya. ya, ya. Dukungan doa itu juga biar anak-anak ini mau eh, ke gereja gitu ya, mau ibadah gitu. Hmm. Lagi ndak beribadah anak-anaknya? Daniel yang paling kecil, belum mau ke gereja, yang paling kecil. Apa dari kecil ndak dibiasakan sekolah minggu? Sudah sekolah minggu beberapa tahun ini, Chris Hmm. nggak mau ke gereja, dia Oh, nggak mau gitu. Ibu coba ini dekati anaknya ya. Kalau nyampe dia ndak mau, padahal sebelumnya mau, itu ada terjadi sesuatu di dalam pertemanannya, gitu ya. Apakah dia minder, apakah dia pernah dibully atau apa? Coba di atau sisi-sisi yang lain, gitu ya. Yang bukan Ya, cuma ya, sekedar game, bukan cuma sekedar yang lain-lain, gitu ya. Kalau saya sih selalu available Ibu, kalau ada yang mau jadi adik rohaninya, cuman itu harus atas otoritas mereka soalnya, gitu ya. Ibu kan waktu itu pernah chat minta untuk anak-anak untuk di ini kan, dibina, dimuridkan. Saya selalu available, cuman kalau merekanya nggak mau ya itu nggak bisa. Itu harus merekanya. Gitu kalau saya selalu membuka diri. Sama seperti kita dengan Pak Ayu ya. Pak Ayu membuka diri ya. Kalau kita nggak mau ya nggak bisa gitu. Harus kita juga yang ini kan sama dia. Nah itu jadi coba dicek akarnya itu apa. Pasti ada akarnya. Kalau sebelumnya dia sudah beribadah, gitu, tapi tiba-tiba tidak mau beribadah, di luar daripada segala main game atau yang lain-lainnya. Coba dicek secara komunitinya, apakah ya, dia ya, diterima dengan baik, ataupun dia merasa minder, ataupun dia merasa terbuli atau apa, gitu di gerejanya yang sekarang, gitu ya. Nah, coba ditanya terkait dengan itu pelan-pelan. Suruh kakaknya aja. Kalau biasanya adik kakak kan lebih terbuka ya, gitu. Ya, saya nggak tahu juga. Oh, masing-masing orang agak-agak beda soalnya, gitu. Siapa tadi namanya yang paling kecil? Daniel Oh, yang Chris. paling kecil Daniel. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Roh Kudus saat ini datang atas Ibu Ayu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan kutuk, penipuan, kutuk perampasan yang membuat Ibu Ayu mengalami kesulitan dalam perekonomian. Saat ini semua pekerjaan setan yang bermanifestasi, yang sudah menghancurkan keuangannya, merampasi keuangannya di masa-masa yang lalu, saat ini oleh kuasa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, aku perkatakan saat ini hancur. Dalam nama Yesus saat ini patah. Roh Kudus saat ini datang atas Ibu Ayu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datang dan melawat, membangkitkan imannya. Saat ini juga iman kelimpahan. Kelimpahan yang benar yang datang dari Allah. Saat ini hancur patah dalam nama Yesus. Setiap roh-roh nggak enakan, roh minder, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap roh penipuan yang bermanifestasi saat ini aku patahkan, aku hancurkan. Kutuk-kutuk penyembahan berhala, kutuk-kutuk pesugihan, kutuk-kutuk semua pekerjaan setan yang berhubungan dengan keuangan. Saat ini aku patahkan atas Ibu Ayu. Di dalam nama Yesus saat ini patah hancur. Roh Kudus datang dan melawat Ibu Ayu. Saat ini memberkati tangannya, saat ini di dalam pekerjaannya yang akan terus ia lanjutkan dalam bagian agen properti. Roh Kudus menolong di dalam pekerjaannya ini penuh dengan kemurahan Allah, penuh dengan berkat-berkat Allah.
juga dalam kesetiaannya mengelola keuangan. Roh Kudus yang menolong dalam nama Yesus. Ada kesetiaan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Daniel anaknya yang hari-hari ini tidak mau ke gereja. Roh Kudus menjamah anakmu ini, tarik dia untuk datang kembali kepadamu. Pulihkan semua luka-lukanya, pulihkan semua hal-hal yang membuat dia terdistract dan tidak mau datang sama Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus melawat menjamah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Amin. disuruh ikut SPS harusnya Ibu kemarin. Yang paling besar tuh. Iya, yang paling besar saya udah bicara, dia bilang entar dulu gitu, Chris. Jadi memang harus seumuran, memang harus ini harus gimana ya? Saya nggak bisa bicara gitu. Memang harus, siapa tahu Chris bisa gini bantu gitu ya. Dia udah punya nomor saya kalau nggak salah. Andreas ya? Iya, kalau nggak salah udah punya nomor saya waktu saya suruh save nomor saya kalau nggak salah. Gitu. Ya Ibu info aja, suruh chat Kak Kris begitu. Nanti ini. Sebab kalau apa namanya? Apalagi kita bukan ini ya, dalam daerah yang dekat, agak ini juga ya. Anak-anak itu sekarang itu agak menutup diri dengan orang-orang yang memang dia rasa kurang dekat. Ini udah berbeda zaman dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kayaknya saya open-open aja gitu. Tapi berbeda dengan sekarang. Gitu. Ya intinya saya available. Kalau dia mau jadi adik rohani ya available. Tapi yang penting dia bersedia. Begitu saja. Ya. Ya, itu Terima Ibu ya. kasih, Chris. Ya, sama-sama Ibu, Tuhan berkati ya. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah cukup? Apa ada Nanya, lagi? boleh Oh ya, nanya nggak? silakan, silakan, silakan. Ini yang tadi masalah investasi ya, Chris. Mm-mm. Saya sih nggak jago ya investasi. Oke. Jujur saya nggak pernah investasi. Ya. Pertama saya nggak ngerti ya. Ya teman-teman sih banyak bilang mesti apa masukin saham lah, apalah gitu ya. Mm-mm. Tapi saya nggak berani ya. Terus apalagi terus investasi emas lah ya. Ya itu Ya. juga saya nggak berani ya. Ya terus ya selama ini saya cuman taruh aja di tabungan gitu. Mm-mm. Nggak saya apa-apain gitu. Itu salah nggak ya? Maksudnya emang saya mesti perbanyakin uangnya atau gimana ya? Saya juga nggak paham soalnya. Ya. Yang pertama itu tidak salah gitu ya. Heeh, Investasi tidak harus gitu. Tapi itu heeh, bagian dari pengelolaan kalau memang kita mengerti tentang hal itu. Jadi ya tidak masalah gitu. heeh. Karena apa namanya? Prinsipnya adalah di dalam yang pernah saya sampaikan dahulu adalah menangkanlah peperangan yang Tuhan berikan, gitu kan? Di dalam kisah tentang Yehuda yang Tuhan berikan tanah peperangan, dan kemudian kisah tentang Israel yang tidak diberikan tanah peperangan. Setiap diberikan pasti ada kemenangan, setiap tidak diberikan tidak. Tapi kita pun memang harus belajar, gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Apakah investasi itu sebuah keharusan? Itu baik untuk dilakukan, tapi harus dan tidak ya tergantung kita punya keputusan, gitu kan? Tergantung kita punya keputusan. Investasi itu kan semacam bisnis ya, bisnis passive income, di mana kita taruh uang, kemudian kita menghasilkan uangnya bekerja untuk kita. Asal kita mengerti cara pengelolaannya. Kalau kita nggak ngerti, ya repot juga, bukan passive income yang ada gitu. Iya, Justru hilang ntar. malah hilang gitu kan. Heeh. Makanya tadi saya bilang itu harus memang harus belajar, harus punya keahlian dalam bidang itu. Tapi ya tidak seribet itu juga kalau mau belajar gitu loh. Banyak apa namanya apa namanya orang-orang yang mengajarkan gitu ya, orang-orang yang mengajarkan tentang investasi yang lebih jago dari saya gitu. Kalau saya kan untuk kebutuhan pribadi ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara untuk mengajari orang lebih rinci gitu ya. Nah, saya untuk kebutuhan pribadi, meskipun saya sudah cukup lama di sana, tapi saya untuk kebutuhan pribadi. Nah, jadi ya ada banyak orang yang lebih lebih mumpuni untuk bisa mengajarkan tentang hal itu ya, bisa dicek di YouTube lah. Kalau saya itu dulu pas awal-awal belajar itu dari Andi Senjaya. Itu anak Tuhan juga gitu. Andi Senjaya.
ya. Dia jemaat GRII kalau nggak tahu. Andi Senjaya itu memang content creator yang bahas tentang keuangan itu, saham, kripto dan lain sebagainya. Dulu saya belajar awal-awal tuh dari beliau gitu, karena spiritnya juga bagus, bukan cuma sekedar ngerti tapi bagus spiritnya, bukan spirit keuntungan ya, tapi spirit yang memang benar-benar bekerja untuk Tuhan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan di awal, apakah salah? Tidak salah. Nah, apakah harus untuk ada investasi di saham dan lain sebagainya? Tidak harus, gitu. Tidak harus. Kemudian investasi tidak cuma bisa di saham toh, kos-kosan juga bisa, ya kan, dan lain sebagainya. Prinsipnya sih sebenarnya cuma itu ya. Prinsipnya kita mengelola keuangan itu adalah kalau di dalam manajemen keuangan secara duniawi itu kan ada pengelolaan keuangan investasi. Investasi nggak harus di saham kan, ada misalnya di bisnis, ada di apa. Cuman kan kalau bisnis itu kan resikonya lebih tinggi tuh, ya kan? Kalau misalnya kita buka bisnis ataupun juga invest di suatu bisnis itu kan returnnya bisa nol, liquidnya bisa nol karena dia investasinya seperti itu. Kalau misalnya saham ya tergantung sahamnya seperti apa. Kalau misalnya kos-kosan ya bisa, cuman ininya lebih lama kan, returnnya bisa 10 tahunan kalau nggak salah. Gitu. Ya tergantung lah. Itu kan untuk menambah passive income, untuk menambah penghasilan. Ya kalau Ibu Desi merasa sudah cukup dengan itu, sudah financial freedom dengan itu, ya nanti kapan-kapan kita bahas financial freedom ya. Nanti kalau Bu Desi udah merasa sudah financial freedom dengan itu dan saat ini aktivitas yang dilakukan dalam pekerjaan adalah untuk hanya pelayanan gitu ya, bertemu dengan orang dan lain sebagainya, ya enggak apa-apa gitu. Ya kalau saya masih muda, ya saya memang agresif karena itu cara yang tidak memusingkan, cara yang tidak mengeluarkan tenaga, tinggal pikiran, dan saya suka dengan hal-hal yang demikian gitu ya. Dan kemudian returnnya menurut saya oke daripada perhitungan bisnis yang lain menurut saya. Kemudian daripada uang yang ngendep di ATM, nah, maka aset saya cuma di investasi gitu. Jadi semua aset saya tuh diinvestasi. Mungkin udah 80-90% semuanya di sana gitu. Saya nggak punya aset bergerak, nggak punya aset tetap, semuanya ada di investasi gitu. Tergantung keputusan. Jadi balik lagi itu. Itu kalau main saham kayak gitu bukannya kayak judi ya? Enggak. Judi, saham itu kan kita invest di perusahaan orang. Oh. Orang punya perusahaan, BCA. Oh. BCA punya perusahaan. Itu kan ada holdingsnya, ada pemilik sahamnya. Ada yang public holdingsnya dibagikan. Gitu kan? Ada yang kepemilikan secara umumnya itu dibagikan, bisa dibeli. Nah, kita beli kan kepemilikan atas perusahaan itu. Kita beri berapa lot misalnya. Gitu, misalnya sekian ratus juta itu dapat berapa lot, begitu kan? Nah, keuntungan daripada perusahaan itu ya kita akan dapat dibagi. Jadi kan sama seperti misalnya kita orang mau bangun usaha apa pisang di pinggir jalan. Ya saya kasih 100%, kamu yang kelola, saya invest gitu. Keuntungannya kan dibagi nanti kan, ya kayak gitu. Gitu. Cuman ini yang sudah sistematis aja Tapi gitu. kok itu yang main-main saham itu kok bisa sampai ada yang bunuh diri gitu? Oh, itu karena nggak ngerti caranya itu. Iya Karena kan dia, ada yang sampai dulu saya ada teman kantor saya, dia hari ini moodnya happy nih karena dapat cuannya banyak gitu main saham. Tapi karena besok-besok dia cuannya rugi itu dia oh itu trading, itu bukan investasi itu Pak beda Kevin. ya, beda ya. Beda. Oh, Trading itu jual beli. Yang hari oh, ini dibeli, hari ini juga bisa dijual. Investasi itu tujuan jangka panjang. oh. Gitu. Investasi itu Kalau investasi itu menabung. bukan kategorinya saham juga. Investasi itu adalah metode. Saham itu adalah platformnya. Makanya platformnya bisa beda-beda. Platformnya bisa bisnis di pinggir jalan, bisa bisnis orang lain, bisa saham, bisa kripto, bisa apa aja. Investasi, metode, gitu ya. Jadi kita
tidak membiarkan uang kita diam begitu saja, tapi uang itu bertumbuh. Nah, itu metode, gitu ya, bukan bukan ini. Nah, trading juga metode. Trading itu kan jual beli. Platformnya di apa, gitu. Trading kan bahasa Inggris toh, artinya kan jual beli. Eh, metodenya trading. Kemudian ininya apa? Oh, di saham, oh di kripto, oh di apa. Seperti itu. Tapi kalau itu dibilang judi, enggak. Ya, itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan karena itu adalah memang real business. Bukan bukan ini ya, bukan scam. Dan kemudian kenapa ada orang yang bunuh diri terkait dengan hal itu? Yaitu terkait dengan kerugiannya. Dia yang punya iman judi. Dia tidak punya uang, tapi dia orang yang seperti itu biasanya orang yang tidak punya uang, dia berhutang ratusan juta mungkin, miliaran mungkin, dan mengharapkan keuntungan dengan cepat. Dan kemudian dia taruh uangnya di trading. Biasanya orangnya trading begitu. Di trading ataupun di saham, di trading ataupun di investasi, kemudian dia berharap untungnya cepat, tiba-tiba kemudian terjadi kerugian yang besar. Sama seperti misalnya eh, orang jualan pisang, apakah itu penipu? Apakah itu ini apa namanya judi? Ya enggak judi dong orang jualan pisang. Tapi ada orang yang bisa berjudi dengan jualan pisang. Dengan cara apa? Dia pinjam uang di bank 50 juta misalnya. Kur-kur gitu kan? Gitu. Kemudian dia berharap dengan jualan pisang besok sudah karena dijanjikan oh nanti begini begini begitu. Keuntungannya dalam seminggu udah balik gitu. Kemudian dia dia pinjam uang itu dan kemudian dia buka pisang dan kemudian dia berharap 1 bulan udah kembali 50 juta. Ya ini tidak bisa seperti itu. Itu judi seperti itu kalau dia berharap dalam 1 bulan ini. Jadi dia menjudikan bisnisnya, bukan bisnisnya yang judi, tapi bukan bisnisnya yang judi, tapi dia yang menjudikan bisnisnya. Karena judi itu kan ada dua. Ada judi yang memang judi, tapi ada yang sistem judi. Membisniskan itu tadi. Saya agak sulit menyebutnya. Ngerti ya maksud saya? Gitu. Nah, jadi itu orang-orang yang seperti itu. Makanya saya tidak menyarankan untuk trading gitu. Saya tidak menyarankan untuk trading investasi. Investasi itu menabung gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan punya waktu untuk belajar dan lain sebagainya, ya silahkan trading. Sini ada yang trading juga. Ci Verni gitu ya. Lagi ndak ada sekarang. Ci Verni. Trading dulu saya trading gitu. Cuman trading itu ndak menghabiskan waktu. Saya ndak ada waktu lagi untuk trading. Gitu dulu saya trading mungkin 2 tahun saya dulu trading sempat gitu. Kemudian saya capek gitu ya karena trading itu capek gitu karena kita harus menghabiskan waktu di sana dan kemudian saya investasi saja ya mudah-mudahan nangkep gitu ya. Ada lagi? Oke, terima Iya, iya. kasih. Sama-sama, silakan Ibu Ani. Oh, Ibu Lili, silakan Ibu Lili. Nggak tahu siapa yang dulu, nggak apa-apa Bu Ani dulu, nggak apa-apa deh. Aku nanti. Ya bebas siapa saja. Silakan Bu Ani. Ini sih mau minta dukungan doa. Oke. Ini selama kurang lebih boleh diulang tadi suaranya terputus. Dukungan Halo? doa. Iya, jadi selama kurang lebih hampir 2 tahun ini, saya kan pindah ya dari Jawa keluar pulau gitu. Kalau di Jawa itu kayaknya saya itu buka sesuatu gitu mudah sekali, tapi ini kayak saya pasif, benar-benar pasif. Saya tanya Tuhan, sepertinya kok enggak ada jawaban dan sampai sekarang saya masih bergumul ya bertanya, saya mau ada terobosan di mana, saya mau buka usaha atau bisnis apa atau seperti apa seperti itu. Karena selama ini saya menantikan itu gitu. Ibu sekarang ada di mana? Usahanya apa? Kalau sebelumnya di mana dan usahanya apa? Kalau dulu saya di Jawa kayak saya buka les, saya mengajar, saya sambil pelayanan juga. Tapi ini saya ke Kalimantan. Oke, di Kalimantan Ibu mau melakukan hal yang sama? Belum tahu. Saya tanya Tuhan mau buka apa, mau seperti apa, tapi belum ada jawaban. Karena saya mau kayak CPNS gitu, sepertinya belum diizinkan.
Dulu pernah sih di ini ya, saya pernah kesaksian di sini. Tapi ini juga kayak masih bergumul, masih bingung mau apa Tuhan, mau apa. Oke. Ya, yang pertama, nggak semua tempat itu punya berkat yang sama. Itu saya udah pernah cerita ya. Karena Tuhan di dalam suatu tempat itu ada urapan-urapan tertentu. Nah, kalau kita memang mau melakukan hal yang sama, menduplikasi dari yang di Pulau Jawa dan tempat yang sekarang, saya nggak tahu apakah urapannya juga tersedia di sana. Begitu ya. Kecuali kita memang sebagai penerobos yang Tuhan berkati dalam pembawa urapan. Nah, itu yang berbeda ya. Nah, ada urapan-urapan yang memang pada tanah-tanah tertentu yang Tuhan berkati. Ada tanah-tanah tertentu yang lebih lebih cocok diusahakan dengan cara yang seperti apa, gitu ya. Itu kenapa kita juga menjumpai ada tanah yang lebih cocok misalnya untuk pertanian, ada tanah yang lebih cocok misalnya untuk ini itu dan lain sebagainya, itu ya. Nah, jadi nggak selalu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau sekarang masih bingung untuk buka usaha apa, sedangkan sudah berdoa sekian lama, minta tapi kayaknya belum ada jawaban. Ibu coba lihat apa yang ada di tangan ibu sekarang. Apa yang ada di tangan ibu itu bukan maksudnya apa yang dipegang, bukan. Tapi apa yang Tuhan kasih kemampuan dalam kehidupan ibu. Tadi mengajar, atau apa ya, ada hal-hal yang lain yang ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, mulai dari sana gitu. Ya, ibu juga boleh menawarkan ke orang lain, bukan berarti kemudian ibu berdoa tidak boleh menawarkan ke orang lain gitu. Bukan berarti kemudian ibu diam-diam aja di rumah ya gitu. Jangan menduplikasi apa yang terjadi dalam kehidupan saya, karena saya tidak tahu apakah itu terjadi karena begitu. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu adalah cara yang berbeda, karena ada perjanjian di balik itu semua, gitu ya. Ada perjanjian di balik itu semua. Saya memang tidak pernah mencari, tapi ada perjanjian di balik itu semua, gitu ya, yang sudah berjalan sekian tahun. Nah, jadi ibu bisa untuk kemudian em, menawar-nawarkan itu kepada anak-anak atau dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Atau ada kemampuan yang lain yang Tuhan sudah berikan, gitu. Nah, coba lakukan, gitu ya. Nah, mulai dari itu, mulai daripada selain daripada ibu menanti-nantikan, mulai daripada apa yang ada pada tangan ibu sekarang. Nah, kalau yang sekarang ada pada tangan ibu, ada apa aja yang ibu kira-kira bisa lakukan di sana? Masih di mute, ibu? Iya, apa ya? Saya belum tahu juga. Kayaknya semua nanggung. Semuanya nanggung. Wah, ini saya susah jawab ya kalau kayak gini. Kalau semuanya. Cuman ibu harus ada peneguhan dalam hati ibu ya. Saya tuh bukan orang yang jago dalam bidang yang saya lakukan dalam bisnis ini. Ya, saya bukan orang yang jago dalam hal itu. Tapi ya Tuhan di dalam hati itu memberikan peneguhan untuk lakukan itu, gitu ya. Bukan karena jagonya, tapi ya karena memang pada saat itu Tuhan tuntut untuk lakukan itu. Jadi ya saya lakukan saja, begitu ya. Nah, jadi kalau ibu punya beberapa kemampuan gitu yang ada di tangan ibu sekarang dan ibu memperkatakan bingung juga dengan kemampuan ini gimana. Coba serahkan kemampuannya sama Tuhan. Tuhan, saya bisa ini, Engkau berkati saya dengan ini. Mana yang Tuhan mau lakukan? Nih, mana yang Tuhan mau kerjakan dengan kemampuan saya? Saya bisa bicara misalnya, saya jago public speaking misalnya. Kemudian nanti akan ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang akan baru, yang fresh, yang terjadi dalam kehidupan ibu. Ya, ini ibu butuh hati yang memang benar-benar dipersembahkan sama Tuhan. Jangan ras. Ras itu apa? Menggebu-gebu, ya. Jangan menggebu-gebu untuk diri sendiri. Tapi ibu coba sabar, menanti-nanti sama Tuhan. Udah berapa lama ibu berdoa? Masih di mute ibu. Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Di situ ibu ngapain di situ? Maksudnya ada apa kok ke sana? Saya ikut suami bekerja di sini. Oh, oke. Jadi Kemudian di sana lokasinya, daerahnya seperti apa? lokasinya di pertambangan. Di pertambangan. Oke, terus di daerah pertambangan itu apa yang ibu lihat secara opportunity apa? Sepertinya kalau jualan apa itu sudah ada semua ya. Mm, Saya tapi kalau memang pelayanan ada gereja yang maksudnya saya bisa langsung dapat terobosan gitu. Jadi saya bisa langsung diterima di mm, gereja
memang saya merasa oh ini ada terobosan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan saya mau ada usaha lah, ada bisnis, ada apa yang bisa saya kerjakan untuk terobosan perekonomian gitu. Sampai sekarang sepertinya itu kayak susah. Tapi kemarin saya ditawari untuk ini sih masuk ke kayak mengajar di sekolah, cuman mengajar hanya bukan honorer malah kayak statusnya juga enggak di itu hanya pelayanan, free pelayanan gitu kan. Hmm. Oke, terus terkait Tapi dengan hal itu? saya kemarin bisa melakukannya, cuma sekarang berhenti karena saya punya anak bayi. Oh, oke. Ya, berarti masih tentang bidang mengajar itu. Apakah panggilan ibu memang mengajar? Ya, kalau panggilannya tentang itu ya berarti sudah clear, Ibu. Jawa saya tanya Tuhan dan dijawab mengajar memang. Ya, kalau Tapi sudah tentang itu ya udah clear berarti. Ibu harus doakan terkait dengan mengajar itu harus lakukan apa? Les-lesan mungkin? Atau apa? Gitu, apa private? Gitu. Kakak saya tuh di apa namanya? Di sana itu, di Lampung itu, dia apa namanya ngajarin a- anak-anak TK gitu, SD gitu. Bukan karena dia yang minta, tapi anak-anaknya sendiri yang datang gitu. Anak-anaknya sendiri dan jadi di rumah itu dia tiap hari apa itu ngajar gitu, ngajarin anak-anak untuk ya dibayar gitu. Bukan dia yang minta, dia juga memang ini di sekolah SMA gitu ya, dia di SMA. Orang terus kemudian ada anak-anak yang minta ajarin dia begitu. Jadi saya lupa udah berapa gitu. Pokoknya kalau saya suka telepon tuh, saya juga baru tahu gitu. Saya suka telepon mama itu, "Oh, kok ada suara anak-anak?" Saya tanya nih, siapa itu? Gitu. Oh, ini anak les-lesan gitu nih. Oh, gitu. Ada anak les-lesan sekarang. Gitu. Ternyata udah berjalan lama. Mungkin 2-3 tahun gitu. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Ya coba tanya lagi sama Roh Kudus gitu. Kalau Ibu udah clear dengan panggilannya adalah pengajar, nah hendak jauh dari situ Ibu, gitu. Panggilan saya ini di digital, gitu loh. Semua hal yang saya lakukan di digital, gitu. Pelayanan, bisnis, apa semua itu digital semua, gitu. Panggilan saya memang Tuhan berapa tahun yang lalu Tuhan bicara tentang dunia digital, dan saya udah pernah saksikan bahwa dari kecil Tuhan percayakan saya tuh dunia digital, gitu. Dunia digital tuh dari kecil. Orang belum ngeh sama YouTube, saya sudah nge-YouTube dari SD. Orang belum ngeh kalau bisa belajar dari Google, saya udah belajar dari Google dari SD. Itu saya dulu kan di daerah, gitu. Di daerah saya belum ngeh. Ya kalau di Jakarta ya udah ngeh semua. Itu cuman di daerah saya waktu itu anak-anak yang belum ngeh tentang hal itu. Ya saya udah pakai karena ada komputer di rumah. Saya yang pakai terus begitu. Nah, tidak jauh dari panggilan Ibu. Tuhan panggil Ibu dengan sesuatu untuk Ibu mengerjakan sesuatu. Gitu. Apakah boleh dalam panggilan Ibu itu kemudian Ibu menjadikan itu bisnis? Ya boleh. Gitu. Asal Ibu jangan kemudian di gereja berbisnis gitu ya. Jangan. Cuma kalau jadi guru gitu kan ngelesin ya boleh gitu loh. Untuk hal ini sederhana lah ya. Nggak jadi ini. Boleh ya, itu coba didoakan Ibu. Di sana kan ada anak-anak tuh, anak-anak kecil. Itu pasti. iya, di samping rumah juga dekat di perumahan saya tinggal sudah ada. Sepertinya saya datang itu kayak semua sudah ada gitu. Jadi mau duplikat yang saya bisa dari Jawa itu kayak susah sekali ya gitu. Memang nggak boleh kalau sudah ada. Oh gitu ya. Ada satu pebisnis yang bilang begini, tempat terbaik untuk jualan bakso adalah di samping tukang bakso. Gitu ya. Tapi saya bukan berarti bilang kemudian ada persaingan yang tidak sehat di sana. Bukan begitu ya. Tapi maksud saya begini, Ibu. Kalau memang Ibu adalah urapan yang mengajarkan bukan cuman mengajar ya. Ada kalistung, ada mengajar apa lagi? Ada mengajar bahasa Inggris atau matematika atau yang secara spesifik yang keahlian Ibu gitu. Kalau misalnya dia mengajar tentang semua mata pelajaran gitu les-lesannya, ya Ibu ambil sesuatu yang spesifik yang berbeda. Apa kalistung atau apa gitu. Kalau di sini kan banyak tuh kalistung ya gitu. Les-lesan kalistung apa baca tulis hitung gitu ya. Atau apa gitu ya. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda yang memang pengurapan eh, ibu yang memang dilakukan di sana ya memang panggilan ibu gitu tapi dengan motivasi yang benar gitu ya jangan sampai kemudian ada persaingan yang tidak sehat di sana ya gitu ya bukannya tidak boleh gitu jadi ibu jangan takut berjalan dalam panggilan Tuhan. Orang tuh Tuhan dia udah buka gereja di situ
Terus Tuhan suruh kita buka gereja juga misalnya dari kecil, lo nggak boleh emang, gitu. Ya kan orang-orang yang dilayani berbeda, gitu loh. Apakah semua orang yang ada di sana anak-anaknya les-lesan sama yang ini tetangga ibu? Saya rasa enggak juga, gitu. Nah, coba doakan. Hal apa secara spesifik yang berbeda yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan ibu? Kalau memang itu dalam bidang pengajaran. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan lari dari panggilan itu, ibu. Itu pasti daerah-daerah situ tuh, gitu. Jadi ibu sudah dapat areanya sebenarnya, sudah dapat areanya. Tinggal spesifikasinya apa dalam mengajar ini apa, gitu. Bagaimana? Kalau yang di samping ibu memang ngajar apa dia? Kalistung juga Oh, sama. Kalistung juga. Saya sebutkan Kalistung ternyata Kalistung juga, gitu ya. Ya coba yang lain mata pelajaran mungkin apa gitu. Ya coba didoakan gitu. Selain daripada itu, kalau les-lesan tuh apa? Kalau ngajar tuh, kalau les-lesan ngajar. Nah, ibu coba cek di Google tuh, ya. Kalau les-lesan tuh bisa apa aja, gitu ya. Kita punya kalau di Come to Jesus. Di Come to Jesus tuh yang setiap hari Rabu ya. Kita punya pendoa itu, dia punya bimbel untuk anak-anak. Dia punya bimbel untuk anak-anak. Di anak-anak SD itu dua tuh. Ada dua yang di tempat kita di Come to Jesus itu pendoa. Yang satu yang mamanya yang punya, yang satu dianya yang punya. Dan memang sepupuan mereka ini. Kalau ada yang kenal Mega sama Ciandi ya, itu mereka tuh punya bimbel di rumahnya. Itu mereka mata pelajaran tuh, mata pelajaran. Kalau kakak saya dulu bahasa Inggris. Kalau kakak saya yang sekarang saya nggak tahu ini apa. Kalau kakak saya yang nomor 4 ini. Soalnya saya juga baru tahu belakangan kalau ternyata ada les-lesan di rumah. Gitu. Ya intinya didoakan ya ibu ya. Saya akan terbatas untuk menjawab karena itu bukan karena itu harus peneguhan secara pribadi. Tapi yang saya bisa garis bawahi adalah coba ibu doakan panggilan ibu terkait dengan mengajar itu. Tidak jauh dari sana. Karena Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita. Gitu. Saya doakan ya. Roh Kudus, saat ini aku berdoa buat Ibu Ani Febri di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan Allah yang besar mengalir, menolong, dan melawat. Kalau hari-hari ini beliau bergumul terkait dengan apa yang ia harus lakukan di daerah tempat tinggal sekarang, saat ini Roh Kudus menjamah memberkati. Ada pintu-pintu yang dibukakan. Ada pertolongan-pertolongan Allah yang dinyatakan. Sehingga dalam panggilannya, Tuhan berperkara dahsyat. Bagi kebutuhan perekonomiannya, bagi kehidupannya, bagi setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Roh Kudus memberkati saat ini. Ada ide-ide yang fresh yang datang daripada Allah. Ada tangan yang cekat, ada tangan yang diberkati oleh Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang besar yang mengalir, sehingga sungguh-sungguh ya Allah, di dalam perjalanan bisnisnya, dalam pergumulannya, Tuhan sendiri yang membentuk, memimpin, memberkati, mendatangkan, dan menarik orang-orang untuk boleh berkontribusi menjadi customer ataupun lain sebagainya. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Pengertian-pengertian daripada Allah, pengertian-pengertian daripada Allah saat ini mengalir terjadi atas Ibu Ane. Dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati ya Ibu Ani ya. Didoakan terus Ibu. Ya, sama-sama. Ya, boleh terakhir Ibu Kayati. Baik, shalom semuanya. Terima kasih. Ya, Sebenarnya saya salah masuk kamar ini, Pak Krisna. Oh gitu. Tapi bukan suatu kebetulan kok. Ini apa ya? Kok kayaknya saya nggak tahu sebenarnya mau masuk ke PTM jam 7, tapi biasanya 5:30 saya klik, kok ada Pak Krisna. Ini memang mungkin Tuhan ya yang gerakkan saya masuk ke sini, Roh Kudus yang itu. Kok kebetulan sekali, kok ada hubungannya dengan bisnis, dengan ini. Pergumulan saya sebenarnya banyak sekali, tetapi kalau saat ini memang banyak sekali yang sedang saya gumulkan gitu kan, terutama ya untuk penghasilan. Saya memang saat ini nggak ada kerjaan, tetapi sebenarnya sudah ada lahan, sudah ada kami punya rumah kamar-kamar kos kontrakan,
Tapi memang saat ini juga saya nggak tahu kok sekarang sepi ya. Memang sih bukan hanya tempat kami, itu yang satu rumah-rumah kos gitu, kamar-kamar kos itu yang tetapi saya nggak berani ke lokasi itu karena memang ada sesuatu juga yang menjadi pergumulan saya karena dulu waktu suami saya masih ada kami pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan, tapi setelah suami nggak ada itu putus dan saya berusaha membuka kembali karena kami punya bendera gitu kan PJTKI. Ternyata saya ditipu orang, dimanfaatin orang dan ini benar-benar seperti mafia kelas kakap gitu. Kita nggak tahu kalau dia sudah karena semuanya nggak lewat kami gitu kan dan ini yang sedang berproses mungkin apa ya eh, saya sih mau memang sih saya menyadari Tuhan kalau memang ini nggak menjadi milik saya belajar saya meminta sama Tuhan memang kita punya otoritas untuk merebut kembali tetapi sepertinya berat sekali karena lawan kita bukan ini tetapi pemerintah kementerian itu cuman saya hanya berdoa Tuhan mampukan saya ajari kami untuk ikhlas kalau memang ini ya itu tadi Pak Krisna kan sampaikan berkatnya itu berbeda di tempat lain di contohnya dulu saya menyadari itu dan saya bilang sama Tuhan oke Tuhan saya bersyukur kalau dulu waktu suami saya masih hidup mungkin Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Nah sekarang berkat kami antara suami istri pun itu beda kan seperti itu kan saya belajar menerima itu gitu kan saya belajar ikhlas saya belajar pokoknya setelah ikut SPS saya belajar mengampuni orang mengikhlaskan walaupun itu berat tetapi saya hanya minta Tuhan mampukan saya untuk melewati semuanya gitu kan dan ini sebenarnya udah di ujung tanduk ada deposito kami di Kementerian Tenaga Kerja itu yang mau dicairkan sama BP2MI karena berhubungan dengan TKI. Jadi kami sih udah sepakat sama anak-anak ya udahlah saya nggak mau walaupun itu berat tetapi jangan kita nggak bisa melewati padang gurun kita. Saya udah sampaikan sama anak-anak itu, jadi sama anak-anak saya gitu kan, artinya oke kita sepakat dan anak-anak udah sepakat. Jadi memang sih tempat itu juga sudah ada yang mau sewa lagi gitu kan kantor kami gitu kan, bahkan mau disewa untuk sekolahan Kristen SD gitu. Jadi saya minta dukungan doa ya supaya saya dimampukan, saya lebih legowo menerima semuanya walaupun itu berat banget tetapi Tuhan yang memampukan sampai detik ini Tuhan yang menguatkan saya. Itu yang saya syukuri gitu kan. Dan Tuhan nggak membuat kami berkekurangan. Kami ya cukuplah untuk hari-hari kami untuk bulanan gitu kan. Cuman ya itu kami memang masih di tengah-tengah ini yang harus di padang gurun ini makanya saya bilang sama Tuhan saya mampukan saya untuk melewati semua ini supaya walaupun kami harus mempersembahkan korban bakaran itu saya anggap itu korban bakaran karena dengan kekuatan manusia saya udah nggak mampu lagi Pak Krisna saya benar-benar sudah nggak mampu tetapi hanya Tuhan yang memampukan keluarga kami hingga detik ini gitu kan saya masih bisa lebih mencari Tuhan gitu kan mendekatkan diri Tuhan saya hanya minta sama Tuhan mampukan kami karena dulu waktu suami saya baru meninggal juga saya diperhadapkan dengan masalah yang sama tetapi beda masalahnya beda cuman hampir sama gitu kan hampir sama karena rumah kami pada mau disita itu saya puji Tuhan sudah terlewatkan Tuhan kasih jalan keluar dan sekarang ketika suami sudah nggak ada saya berusaha mau membuka usaha lagi ternyata orang itu memanfaatkan saya dan ini membuat kami rugi sampai hampir 1,67 M
karena deposito kami 1,5 M itu ya anggap aja udah hangus lah. Itu yang saya selalu minta sama Tuhan, mampukan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Kalaupun memang ini bukan perbuatan kami, kami nggak menerima uang sepeser pun, ini perbuatan orang gitu kan, yang memang sih tadinya kita kerjasama gitu kan, tetapi ternyata ini benar-benar mafia kelas kakap itu luar biasa sekali dia, sampai orang-orang di sekitarnya nggak tahu, termasuk kami. Kami tahu ketika ada calon TKI dari berbagai daerah datang ke kantor kami gitu kan. Nah itu memang sih orangnya sudah di dalam penjara gitu kan. Jadi saya sekarang hanya mau berdamai dengan diri saya sendiri. Saya minta jalan keluar sama Tuhan. Kalau ini masalah ini selesai, artinya saya bisa berbenah untuk tempat itu bisa saya sewakan atau saya apa ini yang lokasi di kantor itu sih Pak Krisna. Jadi Jadi saya uang nggak saya ibu juga saya ini, jadi uang ibu ini dibekukan sama kementerian oleh karena ada kasus itu. Iya betul. Kami kan kalau PJTKI itu ada deposito 1,5 M. Jadi itu kami nggak bisa apa-apain dan PT ditutup. Terus bahkan kami harus membayar, ada kekurangan dari kerugian anak-anak calon TKI yang nggak bisa terbang gitu kan. Itu itulah permasalahan kami. Tapi ya saya percaya Tuhan memang memberikan jalan keluar dengan berbagai cara ya. Saya hanya meminta sama Tuhan, mampukan kami untuk melewati ini semua, itu aja sih. Ya, kita berdoa ya. Ibu, Oke. kalau ibu memang sudah mengikhlaskan itu apa namanya, yaitu pergumulan ibu sama Tuhan ya. Iya. Tapi saya perlu mengingatkan juga, tidak ada salahnya kalau kemudian ibu menuntut balik juga si pelaku ya, tidak ada salahnya terkait dengan Karena gini, kalau menuntut balik, kita harus menyediakan uang ratusan juta juga. ya, pasti. Karena untuk ke polisi, cuman saya pikir buat apaan saya sementara nggak ada penghasilan sekarang Pak Krisna. Kami nggak ada penghasilan. Itu yang saya bilang tadinya uang pemasukan dari uang kos itu pun ya sekarang ya hanya cukup buat makan, karena memang situasi daerah Bekasi, saya tinggal di Bekasi, efek dari pabrik-pabrik di Cikarang itu juga berpengaruh sekali gitu kan. Makanya saya ya udahlah, kita udah sepakat sama anak-anak, ya udah kita ikhlasin supaya ini masalah ini selesai gitu. Memang nggak gampang gitu kan. Itu berat kalau kita mengandalkan pikiran kita gitu ke bagaimana kita harus mengikhlaskan. Jadi saya bilang, saya hanya sekarang berdoa, Tuhan apa yang harus saya bereskan, apa yang ada dalam diri saya yang menghambat semua berkat-berkat Tuhan gitu kan. Makanya saya mau keluar dulu dari padang gurun ini gitu kan. Saya mau keluar dulu, saya minta sama Tuhan bereskan hati saya, apa yang menjadi penghambat, sehingga ya kami memang kita udah anggap, oke Tuhan, kalau memang ini menjadi korban bakaran di atas mezbah Tuhan, memang secara manusia berat, tetapi saya belajar mengikhlaskan semuanya, meminta supaya Tuhan mampukan semuanya, itu sih. Ya, oke. Baik, kita berdoa ya. Roh Kudus saat ini datang buat Ibu Hayati. Roh Kudus tolong jamah di dalam kemalangan yang anakmu saat ini sedang alami. Saat ini kuasa-Mu menyatakan di dalam kehidupannya saat ini, melepaskan daripada segala kutuk-kutuk perampasan, daripada segala kutuk-kutuk penyembahan berhala, daripada segala kutuk-kutuk penipuan, saat ini patah dalam nama Yesus. Dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, Engkau menghadirkan kuasa kerajaan Allah terjadi atas kehidupan Ibu Hayati. Ada pembalikan keadaan saat ini diperkatakan di dalam nama Yesus. Amin. Semua yang dicuri oleh pekerjaan setan dikembalikan ratusan kali lipat. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang saat ini datang atas kehidupan Ibu Hayati, menyatakan kuasa kemenangan, menyatakan pemulihan, menyatakan kebesaran terjadi atas Ibu Hayati. Dalam nama Yesus, aku berdoa perkatakan saat ini untuk setiap pekerjaan setan yang masih mencengkram dan berusaha termanifestasi buat masa depannya. Saat ini aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Sudah dihancurkan, dipatahkan semua, dan saat ini dibebaskan oleh kemenangan Kristus.
Mulai hari ini Amin. ada pertolongan Tuhan yang semakin dahsyat, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, dalam Amin. keuangannya. Tuhan menggantikan itu Amin. ratusan kali lipat. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus saat Amin. ini, kami Amin. saat ini Amin. mengutuki setiap pekerjaan setan, mengutuki setiap perbuatan iblis yang mencuri dalam kehidupan Ibu Hayati. Dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan engkau setan-setan, Amin. dihancurkan engkau setiap pekerjaan setan yang sudah menipu, yang sudah membinasakan, menghancurkan keuangan Ibu Hayati sekeluarga. Dan saat ini oleh kuasa nama Yesus kami rampasi kembali. Dalam nama Amin. Yesus, Dalam nama nama Tuhan. Yesus. Roh Kudus saat ini datang, meneguhkan iman, membuat Ibu Hayati berjalan dalam kemenangan. Hari-hari yang dijalani bukan lagi padang gurun, bukan lagi kesusahan, bukan lagi kekeringan, tapi Yes. tanah yang dialiri oleh air yang penuh dengan Yes. kesegaran. Amin. Saat ini Yes. dalam Amin. nama Tuhan Yesus Roh Kudus, Amin. saat ini datanglah, bawa Ibu Hayati ke dalam kota perlindungan di dalam tangan Allah, sehingga ada pembelaan Allah yang besar dalam kehidupannya. Saat ini kami nyatakan Amin. berkat Allah ini terjadi. Dalam nama Yesus, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak Ya, Krisna. sama-sama Ibu, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Oh iya, Ibu Lili, ayo boleh yuk cepat saja, mohon maaf ya sudah ini. Oh Gimana? iya, masih ada. Tak tinggal motong tadi. Masih ada waktu nggak? Ya, silakan gimana? Ya, saya mengenai apa itu judul ya. Dulu saya pernah ikut juga bisnis ML tentang digital gitu ya. Ya itu dulu komisinya dolaran sih, cuman itu nggak jalan. Terus kemarin pernah juga nyoba yang apa, yang seperti tadi ya, judi online tuh. Saya nggak tahu lah itu namanya judi online, tapi juga habis banyak gitu. Nah, mengenai pekerjaan saya kan memang saya bolak-balik itu ganti passion, tapi tetap balik aja ke salon gitu ya. Sekarang kan saya sudah mulai mencintai profesi saya itu sebagai hairdresser. Cuman ini dipertanyakan lagi karena bulan 10 nanti kita mau pergi ke Aussie dan di sana itu saya nggak tahu harus kerja apa. Nah itu yang saya bingung gitu loh. Sedangkan di hair ini saya sudah istilahnya mungkin kalau bahasa dunia hoki ya. Saya udah mencintai banget passionku di hair ini gitu loh. Memang di sini skill saya. Cuman kalau pindah di Aussie aku nggak tahu mau ngerjain apa gitu. Itu sih. Ya, yang pasti kalau memang sudah tuntunan Tuhan ke sana, maka ada penyediaan ya. Jadi kalau memang Tuhan memang suruh ke sana dan memang disanggupi karena tuntunan Tuhan, ya silahkan saja pergi ke sana dan ya pasti ada berkat Tuhan di sana. Itu ya, apakah di sana nanti akan menjadi hairdresser ataupun hal lainnya, saya tidak tahu. Gitu ya, karena di setiap tempat ada berkat yang Tuhan mau sediakan. Tapi dipastikan bahwa itu tuntunan Tuhan. Pergi ke sana. Itu yang pertama terkait dengan hal itu, terkait judi online dan lain sebagainya, perlu bertobat dari keinginan untuk cepat kaya. Itu Ya ya, betul. karena akar dosanya selalu di sana. Akar dosanya selalu di sana. Gitu ya. Ya, sebelum saya berdoa, Ibu Kristina mau ngomong sesuatu? Buka mic soalnya. Iya, saya cuma mau bilang Bu Lili, kalau ke Australia sih, ke New Zealand, saya kemarin baru pulang ya. Saya udah 2 kali sih ke Australia. Kalau Ibu kerja di sana, ya mungkin Ibu jadi hairdresser aja, karena di luar itu orang Asia lebih suka sebagai hairdresser. Dan banyak sekali orang-orang kita di sana yang bekerja. Bahkan sampai ke pasar-pasar mereka itu di Australia, di Auckland, di Christchurch. Senang deh kita waktu sana ketemu-ketemu sama mereka gitu ya. Dan mereka juga friendly gitu loh. Dan di sana juga ada GBI gitu. Jadi bisa build relation dengan mereka, networking dengan mereka dan saling membantu gitu loh, gitu. Nggak usah takut di Aussie sama itu kok banyak lowongan kerja sebagai hairdresser gitu. Ya itu aja saja saya bilang gitu. Oke, Saja ya, semoga Tuhan berkati di Aussie. Nggak usah takut kok, deket cuma 7 jam sana. Oke, Di Sydney atau di Melbourne ya? Belum tahu. Di Melbourne sepertinya. Oh, di Melbourne. Ya, Melbourne sih nggak terlalu ini ya. Kalau di Sydney ya memang ramai ya, kayak metropolitan lah, daerah-daerah metropolitan kalau gitu. Oke, ya itu aja. Nggak usah takut, Bu. Oke, ya. Kita berdoa ya. Roh Kudus saat ini menjamah di dalam nama Tuhan Yesus buat Ibu Lili, semua kutuk-kutuk penyembahan berhala, semua roh-roh keinginan untuk cepat kaya, saat ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh perjudian, roh juga investasi bodong dan juga penipuan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menghancurkan itu semua dari kehidupan Ibu Lili.
Prawiroatmojo. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus datang dan berkuasa atas kehidupannya. Sungguh ketika engkau yang memimpin dan ia mentaati untuk ia pergi ke Australia, maka engkau juga yang menyediakan semua kebutuhan keperluannya bagi pekerjaannya, bagi pelayanannya, bagi keuangannya, bagi keuangannya. Roh Kudus saat ini datanglah atas Ibu Lili dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang pimpin, engkau sendiri yang bimbing, engkau sendiri yang menyatakan berkat. Dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan Ibu Lili kemurahan Allah yang besar, membuka jalan dan menerobos. Engkau sendiri yang berjalan di depan dan ia ada di belakangmu. Dalam nama Yesus terjadi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Itu Iya. bertobat sungguh-sungguh ya, bagian keinginan untuk cepat kaya itu. Kalau enggak, itu akan ada manifestasi penipuan, manifestasi hutang piutang, manifestasi judi online, investasi bodong yang akan berakibat kemana? Semua manifestasi ini akan berakibat kemana? Kemiskinan. Orang yang ingin cepat kaya, yang punya roh itu, akan ujung-ujungnya akan bermanifestasi kemana? Kemiskinan. Ya, akan dimiskinkan. Gitu. Nah, jadi itu harus bertobat sungguh-sungguh dengan itu. Kalau memang ada keinginan dalam hati kita, serahkan kembali sama Tuhan. Tuhan, saya mau ngalamin kelimpahan, tapi saya tidak mau jatuh dalam hal ini sampai saya mencintai uang. Serahkan kembali sama Tuhan. Ya, bukannya tidak boleh ngalamin kelimpahan. Loh, itu janji daripada Tuhan. Saya berdoa setiap hari untuk saya boleh mengalami financial freedom. Jadi saat ini saya belum financial freedom. Saya masih harus melakukan pekerjaan di luar daripada pelayanan. Ya, saya berdoa supaya saya mengalami financial freedom, supaya saya bebas melayani Tuhan kemanapun tanpa harus saya melakukan hal-hal yang lainnya lagi. Tapi jangan kemudian jangan kemudian racing, kemudian jangan kemudian buru-buru jadi cepat-cepat kaya, ingin cepat kaya. Akhirnya kita jatuh dan akhirnya kita menghalalkan segala cara. Itu adalah ujung-ujungnya kemiskinan. Nanti coba baca ayat Alkitab itu ya, yang ingin cepat kaya dan mengumpulkan sedikit demi sedikit ya. Nanti baca ayat Alkitab itu lagi. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Ya. Kapan berangkatnya? Tanggal 10 bulan bulan 10 tanggal 16 ini. Oh, ini. Apa namanya? Tanggal 10 Bulan bulan 16. Sorry, bulan 10 ini tanggal 16. Oh, Oktober ya. Oke, masih ada 1 bulan lagi ya. Ya, Tuhan tolong semua persiapannya ya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati ya. Iya. Terima lah Pak Krisna. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan, kita tutup pertemuan kita malam hari ini, sore hari ini Bapak Ibu semua. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami bagi nama Tuhan Allah kami. Engkau yang menyediakan pertemuan ini sehingga kami boleh bergumul, bersekutu, dan membahas firman-Mu untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam bisnis pekerjaan kami masing-masing. Saat ini sekali lagi aku berkati setiap pekerjaan bisnis masing-masing yang saat ini ada dalam tangan setiap anak-anak-Mu yang masih bergumul terkait dengan pekerjaan bisnisnya. Juga Tuhan tolong menyatakan tanda-tanda ajaib, pewahyuan Roh Allah, dan peneguhan-peneguhan terjadi dalam setiap panggilan-panggilan yang ada. Saat ini kami tutup pertemuan kami pada sore hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus terus mengiring kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami berjalan dan melangkah, berkat-berkat Allah mengalir dengan melimpah. Kemanapun kami melakukan pekerjaan, tangan-tangan kami terus dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan. Segala berkat yang ada dalam sorga, terkandung dalam nama Kristus Yesus, menjadi nyata dalam setiap pekerjaan bisnis kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, berkat ini semua kami terima. Semua yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan.